Bikin nangis. Ibu mertua menghinaku. Katanya aku tak bisa membeli perhiasan mewah seperti miliknya. Ku buat ia jantungan saat tahu aku pemilik toko emas mewah. Halo Bunda. Selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Mirna menghela napas panjang. Mencoba menenangkan debaran di dadanya yang sudah akrab dengan rasa panas. Di hadapannya, meja makan yang dipenuhi hidangan lezat terasa hambar. Bukan karena makanannya, melainkan karena suasana yang selalu tercipta setiap kali ia berkumpul dengan keluarga suaminya, Ardi. Di ujung meja, Ibu Suryani duduk tegak, jemarinya yang lentik sesekali memainkan untaian kalung emas tebal yang melingkar di lehernya. Kilau emas itu seolah menjadi simbol kekuasaan dan superioritas, yang tak henti dipamerkan setiap ada kesempatan. Mirna, kalungmu itu, apa tidak terlalu sederhana? Suara Ibu Suryani memecah keheningan yang canggung. Matanya menyusuri liontin kecil berbentuk kupu-kupu yang melingkar di leher Mirna, peninggalan satu-satunya dari almarhumah ibunya. Bukan emas murni, hanya perak bersepuh emas yang sudah sedikit pudar. Tapi bagi Mirna, nilainya tak terhingga. Sudah lama sekali kau memakainya. Apa Ardi tidak mampu membelikan yang baru? Lihat ini, kalungku saja setebal jari kelingking, gelangku 5 baris. Ia lantas mengulurkan pergelangan tangannya yang dipenuhi gelang emas berjejeran, lalu mengibas-ibaskannya pelan agar gemerincingnya menarik perhatian. Santi, adik ipar Mirna, yang duduk di samping Ibu Suryani, ikut tersenyum tipis, senyum yang bagi Mirna terasa lebih seperti seringai. Santi sendiri mengenakan cincin berlian mencolok yang baru saja diberikan suaminya, yang tak lain adalah kakak Ardi, Bima. Keluarga Bima memang jauh lebih mapan dari keluarga Ardi, sebuah fakta yang seringkali dijadikan alat oleh Ibu Suryani untuk menyindir Ardi dan Mirna. Ardi, suamiku, yang duduk di sampingku, hanya bisa menunduk. Tangannya memainkan nasi di piringnya, wajahnya tampak keruh. Ia seorang pria baik, pekerja keras, tapi di hadapan ibunya, ia seolah kehilangan suaranya. Mirna mengerti, Ardi sangat menyayangi ibunya dan tidak ingin menyakiti perasaan wanita itu, meskipun itu berarti ia harus mengorbankan perasaan istrinya sendiri. Sudah hampir 5 tahun pernikahan mereka, dan Mirna sudah terbiasa menghadapi situasi ini. Sejak awal, Ibu Suryani memang tidak pernah sepenuhnya merestui pernikahan Ardi dengan Mirna. Maaf, Bu. Saya memang tidak punya banyak perhiasan, jawab Mirna lembut, nadanya datar, tanpa emosi. Ia sudah belajar untuk tidak membiarkan kata-kata itu menyentuh hatinya terlalu dalam. Bagi saya, perhiasan itu bukan segalanya. Ibu Suryani tergelak, tawa renyah yang terdengar nyaring di ruangan itu. Halah, alasan saja. Bilang saja tidak mampu. Jangan mimpi bisa memakai perhiasan sepertiku. Harga perhiasan saya ini saja bisa untuk membeli rumah sederhana. Mirna, ia berkata, suaranya sedikit meninggi. Kau kan tahu sendiri, Ardi ini gajinya pas-pasan. Tidak mungkin bisa membelikanmu barang mewah seperti ini. Santi ikut tertawa kecil, melirik Mirna dengan tatapan mengejek. Iya, Mbak Mirna. Apa tidak bosan dengan yang itu-itu saja? Zaman sekarang perhiasan itu bukan hanya aksesoris, tapi juga investasi. Makanya, kalau mau investasi yang benar itu ya beli emas batangan atau perhiasan yang tebal-tebal, jangan yang tipis begitu. Mirna hanya tersenyum tipis. Mereka tidak tahu apa-apa. Di dalam hatinya, ia merasa sedikit geli sekaligus kasihan. Mereka melihat dirinya sebagai wanita biasa yang tak punya apa-apa, menantu yang hanya bisa menumpang hidup. Mereka tidak tahu bahwa setiap kata yang merendahkan itu adalah bahan bakar, pemicu semangat yang semakin membara di dalam dirinya. Pemicu untuk menunjukkan, suatu hari nanti, bahwa nilai seseorang tidak diukur dari seberapa banyak emas yang mereka kenakan di leher atau di pergelangan tangan, melainkan dari apa yang mereka bangun dengan kedua tangan mereka sendiri. Ia melirik jam di dinding. Sebentar lagi, ia harus berpamitan. Ada janji yang jauh lebih penting daripada jamuan makan malam yang menyesakkan ini. Janji yang akan membawanya selangkah lebih dekat pada rahasia yang ia simpan rapat-rapat. Sebuah rahasia yang,
jika terungkap, akan membuat seluruh keluarga Ardi terkejut, terutama Ibu Suryani dan Santi. Mirna melirik jam di pergelangan tangannya lagi. Angka digital menunjukkan pukul 7:15 menit. Sudah cukup lama ia bertahan di meja makan yang terasa seperti medan perang tak kasat mata ini. Dengan senyum tipis yang tak mencapai matanya, ia beranjak dari kursi, menciptakan sedikit pergeseran pada kursi kayu yang berdecit pelan. Bu, Ardi, Santi, saya pamit dulu ya. Saya ada janji arisan dengan teman-teman SMA, ucap Mirna, berusaha agar suaranya terdengar netral, bahkan sedikit santai. Ia sudah hafal betul bagaimana reaksi mereka. Dugaan Mirna tepat sasaran. Ibu Suryani mengernyitkan dahi, kerutan di keningnya semakin dalam. Arisan? Kok mendadak? Biasanya kan kau tidak pernah ikut arisan-arisan begitu. Nada suaranya penuh selidik, tersirat keraguan dan, yang paling menyakitkan bagi Mirna, nada meremehkan yang sama seperti saat ia membicarakan perhiasannya. Bagi Ibu Suryani, Mirna adalah menantu yang sederhana, yang tak punya banyak kegiatan sosial selain mengurus rumah tangga. Iya, Bu. Ini memang arisan dadakan. Sudah lama juga tidak kumpul dengan mereka. Makanya sekalian saja malam ini, Mirna beralasan, dengan lancar mengarang detail yang sempurna. Ia tahu betul, kata, arisan, akan langsung menurunkan tingkat kecurigaan Ibu Suryani. Arisan adalah kegiatan umum ibu-ibu rumah tangga biasa. Mirna, di mata Ibu Suryani, adalah gambaran sempurna dari ibu rumah tangga biasa itu. Arisan apa itu? Jangan-jangan cuma buang-buang uang saja, timpal Santi, adik ipar Mirna, yang selalu punya komentar pedas. Teman-temanmu itu kan orang biasa semua, Mbak. Tidak mungkin mereka pakai perhiasan seperti punya ibu atau punyaku ini. Santi tak luput memamerkan jemarinya yang dihiasi cincin berlian mencolok, membiarkan kilau batu permata itu menari di bawah cahaya lampu ruang makan. Seolah ia sengaja menekankan jurang perbedaan status dan kemewahan antara dirinya dan teman-teman biasa, Mirna. Mirna hanya tersenyum simpul. Senyum yang menyembunyikan ribuan pikiran. Mereka memang tidak tahu apa-apa. Di dalam hatinya, ia merasa sedikit geli sekaligus kasihan pada cara pandang mereka yang begitu dangkal, terkungkung oleh kilau semu harta benda. Mereka melihat dirinya sebagai wanita biasa yang tak punya apa-apa, menantu yang hanya bisa menumpang hidup dengan gaji pas-pasan Ardi. Mereka tidak tahu bahwa setiap kata yang merendahkan itu adalah bahan bakar, pemicu semangat yang semakin membara di dalam dirinya. Pemicu untuk membuktikan, suatu hari nanti, bahwa nilai seseorang tidak diukur dari seberapa banyak emas yang mereka kenakan di leher atau di pergelangan tangan, melainkan dari apa yang mereka bangun dengan kedua tangan mereka sendiri, dengan kecerdasan dan ketekunan yang tak mereka lihat. Tidak kok, Santi. Hanya kumpul-kumpul biasa saja. Kalau begitu, saya duluan ya. Mirna memutus percakapan, tak ingin berlama-lama di sana. Ia menatap Ardi, suaminya, yang kini mengangkat kepalanya. Ada sorot permintaan maaf yang jelas terpancar di matanya, keraguan dan ketidakberdayaan. Namun, Ardi tetap tak bersuara. Tidak ada satu patah kata pun yang keluar untuk membelanya. Mirna mengangguk kecil, seolah berkata, tidak apa-apa, meskipun ada gumpalan kecil kekecewaan di sudut hatinya. Ia melangkahkan kakinya keluar dari ruang makan, meninggalkan gemerincing perhiasan Ibu Suryani dan tawa geli Santi yang masih terdengar samar di belakangnya. Begitu pintu rumah tertutup di belakangnya, Mirna menarik napas lega. Udara malam terasa jauh lebih segar, lebih bebas dibandingkan pengapnya suasana di dalam rumah itu. Ia berjalan cepat menuju mobilnya yang terparkir agak jauh dari rumah, di ujung jalan komplek perumahan yang sepi. Itu adalah kebiasaannya selama ini. Mirna tidak pernah memarkirkan mobilnya yang sebenarnya adalah SUV mewah keluaran Eropa, sebuah BMW X5 berwarna hitam mengkilap tepat di depan rumah mertuanya. Ia selalu menggunakan mobil satu lagi, sebuah sedan Jepang, Toyota Camry, yang tampak biasa, sebagai penyamaran, agar tidak menarik perhatian dan memicu pertanyaan yang tidak diinginkan dari keluarga Ardi. Malam ini pun sama. Mobil sedan itu terparkir di sana,
seolah-olah ia akan menggunakannya. Namun, malam ini, ia tidak akan mengendarai mobil sedan itu. Malam ini, ia akan dijemput. Mirna membuka pintu mobil sedan tuanya, meraih tas tangan dari jok penumpang, dan mengeluarkan kunci dari dalamnya. Ia menyalakan mesin sebentar, memastikan semuanya baik-baik saja, lalu mengunci kembali mobil itu dengan remote. Ia memasukkan kunci Camry ke dalam tas tangannya, lalu dari saku rahasia di bagian dalam tasnya, ia mengeluarkan sebuah kunci lain, kunci sebuah mobil yang jauh lebih mewah dan kuat, yang melambangkan statusnya yang sebenarnya. Ia melangkahkan kakinya ke ujung jalan perumahan, tempat di mana kegelapan malam lebih pekat. Di sana, di bawah keremangan lampu jalan yang redup, sebuah Mercedes-Benz S-Class berwarna hitam mengkilap sudah menunggunya. Sosok mobil itu terlihat gagah dan elegan, memancarkan aura kemewahan yang tak terbantahkan. Jendela mobil itu sedikit terbuka, dan seorang pria berseragam sopir tersenyum ramah dari dalam. "Selamat malam, Bu Mirna," sapa sopir itu, "Pak Dedi," dengan suara lembut dan hormat. "Sudah siap?" "Sudah, Pak Dedi. Maaf menunggu lama," jawab Mirna. Senyum tulus akhirnya terukir di bibirnya. Senyum yang hanya bisa ia tunjukkan saat ia berada di dunianya sendiri. Ia membuka pintu belakang dan masuk ke dalam kemewahan kabin mobil. Aroma kulit asli yang mahal dan kesejukan AC yang sempurna langsung menyambutnya, membuai indera. Di sini, ia bisa menjadi dirinya sendiri. Ini adalah dunia Mirna yang lain. Dunia yang tak pernah disentuh oleh Ibu Suryani dan Santi. Dunia di mana Mirna bukan lagi menantu yang diremehkan, melainkan seorang pengusaha sukses yang memimpin sebuah kerajaan perhiasan. Arisan, yang ia maksud memang ada, tapi itu adalah arisan para pengusaha dan kolektor seni, dan yang lebih penting, malam ini ia akan bertemu dengan seseorang yang akan menjadi batu loncatan berikutnya bagi bisnisnya, seorang investor potensial dari Singapura untuk perluasan jaringannya di Asia Tenggara. Ia mengeluarkan ponsel dari tas tangannya dan membuka aplikasi pesan. Sebuah pesan masuk dari sekretaris pribadinya. "Rina, Bu, Emer Lim sudah tiba di restoran. Beliau menunggu di private room. Semua sudah disiapkan sesuai instruksi Ibu." Mirna tersenyum puas. Malam ini bukan hanya sekadar pertemuan bisnis. Ini adalah penegasan atas kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Penegasan bahwa ia bisa berdiri tegak, dengan atau tanpa pengakuan dari keluarga suaminya. Dan ia tahu, suatu hari nanti, kebenaran ini akan terungkap. Mercedes-Benz S-Class hitam itu melaju mulus membelah jalanan kota Jakarta yang mulai lengang oleh jam sibuk yang berangsur berakhir. Di dalam kabin yang kedap suara, Mirna merasakan ketenangan yang langka, sebuah kontras nyata dengan hiruk-pikuk dan ketegangan di rumah mertuanya tadi. Ini adalah dunianya, dunia yang ia bangun sendiri dengan keringat dan tekad, jauh dari tatapan menghakimi Ibu Suryani dan Santi. Ia menyandarkan punggungnya ke jok kulit yang empuk. Aroma maskulin dari interior mewah mobil memenuhi inderanya. Matanya terpejam sejenak, membayangkan pertemuan penting yang akan datang, menyusun kembali poin-poin presentasi di benaknya. Restoran yang dituju adalah Aurum, sebuah restoran fine dining eksklusif yang ironisnya, juga Mirna miliki sebagai salah satu lini bisnis diversifikasinya. Namanya diambil dari bahasa Latin untuk emas, sebuah anggukan halus terhadap bisnis intinya yang berpusat pada perhiasan. Restoran ini terletak di lantai atas sebuah gedung pencakar langit modern di kawasan Sudirman, menawarkan pemandangan gemerlap lampu kota yang memukau dari balik dinding kaca. Aurum bukan sekadar restoran. Ini adalah salah satu venue yang sering ia gunakan untuk pertemuan bisnis penting dan pribadi, tempat di mana detail, privasi, dan kesan eksklusif menjadi prioritas utama. Setibanya di lobi gedung yang megah, Pak Dedi, sang sopir, sigap membukakan pintu untuk Mirna. Saat ia melangkah keluar, seorang manajer restoran, Budi, yang sudah mengenal Mirna dengan baik dan merupakan tangan kanannya di bisnis restoran, langsung menyambutnya dengan hormat. "Selamat malam, Bu Mirna. Emer Lim sudah menunggu di private room, Gemini. Semua sudah disiapkan sesuai instruksi Ibu," sapa Budi dengan suara rendah dan profesional, membungkuk sedikit sebagai tanda hormat. Wajahnya menunjukkan bahwa segala sesuatunya telah berjalan lancar. "Terima kasih, Budi. Kerjamu bagus sekali," jawab Mirna dengan senyum ramah yang tulus. Ia tidak pernah lupa untuk menghargai dan mengapresiasi setiap karyawannya,
dari staf paling bawah hingga manajer. Itu adalah salah satu filosofi bisnisnya dan kunci utama yang membuatnya dihormati. Ia percaya, karyawan yang dihargai akan memberikan yang terbaik. Saat Myrna melangkah memasuki area restoran utama, melewati barisan meja-meja yang tertata apik dengan linen putih bersih dan lilin-lilin kecil, bisikan-bisikan samar dan tatapan kagum sesekali menyertainya. Para staf dan beberapa pengunjung yang cukup sering datang mengenali sosoknya. Di dunia bisnis perhiasan, Myrna Adira, nama yang ia gunakan dalam dunia profesionalnya, sengaja membuang nama belakang suaminya untuk menegaskan identitas dan pencapaiannya sendiri, adalah nama yang sangat disegani. Ia dikenal sebagai Ratu Emas di kalangan pebisnis, kolektor, dan bahkan desainer perhiasan. Sebuah julukan yang pantas ia sandang, mengingat bagaimana ia berhasil mengubah toko perhiasan kecil peninggalan ayahnya yang hampir bangkrut menjadi jaringan butik perhiasan mewah, Adira Gold, dengan omset miliaran rupiah per tahun, memiliki cabang di beberapa kota besar, dan kini merambah pasar internasional. Sebuah fakta yang akan membuat Ibu Suryani jantungan, atau bahkan pingsan, jika ia mengetahuinya. Ia berjalan melewati koridor berlapis marmer hitam mengkilap, dihiasi lukisan abstrak kontemporer yang senada dengan suasana elegan restoran. Nuansa cahaya temaram dari lampu-lampu tersembunyi menciptakan aura misterius namun mewah. Akhirnya, ia tiba di depan pintu kayu jati yang berat dengan ukiran minimalis, pintu menuju ruangan pribadi, Gemini. Budi membukakan pintu itu perlahan, memperlihatkan sebuah ruangan elegan dengan meja makan bulat di tengahnya, dihiasi rangkaian bunga anggrek putih segar dan peralatan makan berkilauan yang terbuat dari perak murni. Di salah satu sisi meja, duduklah seorang pria parubaya berwajah Asia Timur, dengan setelan jas navy blue yang rapi dan dasi sutra. Tatapan matanya tajam namun ramah, memancarkan kecerdasan dan pengalaman. Itu adalah Emer Lim, seorang investor dan pengusaha properti kaya raya dari Singapura yang memiliki ketertarikan besar pada pasar perhiasan Asia Tenggara dan dikenal sangat selektif dalam memilih investasi. Emer Lim, selamat malam. Maaf membuat Anda menunggu, sapa Myrna hangat, mengulurkan tangannya dengan percaya diri. Senyumnya genuine, menunjukkan antusiasme profesional. Emer. Lim segera berdiri dari kursinya dan menjabat tangan Myrna dengan erat. Tidak masalah sama sekali, Bu Myrna. Justru saya yang harusnya berterima kasih karena Anda sudah meluangkan waktu. Senang sekali bisa bertemu dengan Anda lagi. Saya sangat antusias dengan proposal Anda. Senyum Emer Lim tulus, menunjukkan rasa hormat yang mendalam. Ia tahu betul reputasi Adira Gold dan kecemerlangan otak bisnis Myrna. Keduanya duduk, dan Myrna mulai memaparkan rencananya dengan fasih dan penuh semangat. Ia berbicara tentang strategi ekspansi Adira Gold ke pasar regional, potensi pasar perhiasan mewah di Asia Tenggara, inovasi desain perhiasan yang akan mereka luncurkan, dan keunggulan kompetitif Adira Gold dalam hal kualitas bahan baku serta pelayanan pelanggan. Setiap kata yang keluar dari bibirnya menunjukkan penguasaan materi yang luar biasa, visi yang jelas untuk masa depan perusahaannya, dan kepercayaan diri yang tinggi. Tidak ada sedikit pun jejak Myrna yang diremehkan beberapa jam lalu di rumah mertuanya. Di sini, ia adalah seorang CEO yang tangguh, seorang negosiator ulung, seorang perempuan yang memegang kendali penuh atas takdirnya dan setiap keputusannya. Emer Lim mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk atau mengajukan pertanyaan cerdas yang langsung dijawab Myrna dengan detail, disertai data dan analisis yang akurat. Ia terkesan, sangat terkesan. Ia melihat tidak hanya seorang pengusaha yang lihai, tetapi juga seorang seniman yang mencintai karyanya, seorang pemimpin yang memiliki integritas. Pertemuan itu berlangsung lebih dari 2 jam, diisi dengan diskusi yang produktif, diiringi hidangan mewah yang disajikan dengan sempurna, dan wine pilihan yang mengalir menambah suasana hangat. Saat perjanjian awal berhasil disepakati dan berjabat tangan, Myrna merasakan kepuasan yang luar biasa, sebuah kelegaan yang mendalam. Ini bukan hanya tentang keuntungan finansial atau ekspansi bisnis, ini tentang validasi. Validasi atas kerja kerasnya selama belasan tahun, atas mimpi-mimpinya yang ia perjuangkan mati-matian, dan atas kemampuannya yang seringkali diragukan orang lain,
terutama keluarga suaminya. Sebuah validasi yang tak pernah ia dapatkan dari Ibu Suryani, tetapi yang ia temukan di dunia yang ia ciptakan sendiri. Mirna melirik pergelangan tangannya, lalu secara refleks menyentuh lehernya. Kalung liontin kupu-kupu peninggalan ibunya, yang tadi pagi diremehkan Ibu Suryani, masih melingkar di sana, tersembunyi dengan aman di balik blus sutra birunya. Ia tersenyum tipis. Perhiasan mewah di luar sana mungkin berkilauan dan mencuri perhatian, tetapi permata sejati baginya adalah kemerdekaan finansial dan kebanggaan yang ia rasakan malam ini. Dan rahasia itu akan ia simpan erat hingga tiba saatnya untuk meledak, mengubah segalanya. Keesokan harinya, Mirna bangun dengan perasaan yang jauh lebih ringan dan penuh energi positif. Kesepakatan awal dengan Emerlim semalam adalah langkah besar, sebuah pencapaian yang terasa manis setelah sekian lama berjuang. Itu bukan hanya tentang perluasan bisnis ke kancah regional, tetapi juga tentang pembuktian dirinya sendiri. Sinar matahari pagi menembus tirai tipis kamarnya, menerangi sudut ruangan, dan jatuh tepat pada foto pernikahan Mirna dan Ardi di meja nakas. Ia menatap foto itu sejenak, senyum tipis terukir di bibirnya. Ardi memang pria yang baik, penyayang, dan sabar. Ia selalu menjadi pendengar setia, tak pernah menuntut, dan menerima Mirna apa adanya. Mirna mencintainya dengan tulus, dan itulah alasan mengapa ia tetap bertahan, menghadapi perlakuan yang kerap kali menusuk hati dari keluarga Ardi. Namun, Mirna tahu, cinta saja tidak bisa membuat seseorang melupakan impian dan harga dirinya, apalagi mengubur luka-luka lama. Setelah menyelesaikan sarapan pagi yang ia siapkan sendiri untuk Ardi, dan memastikan suaminya berangkat kerja dengan mobil sedan sederhananya, Mirna beranjak menuju ruang kerjanya. Ruangan itu terletak di bagian belakang rumah, minimalis namun fungsional, dan yang paling penting, di sanalah ia bisa menjadi dirinya sendiri. Berbeda dengan ruangan lain di rumahnya yang disesuaikan dengan selera Ardi dan sedikit terpengaruh gaya Ibu Suryani, ruang kerja ini adalah miliknya sepenuhnya. Rak-rak kayu ek yang kokoh dipenuhi buku-buku tebal tentang bisnis, ekonomi makro, desain perhiasan, gemologi, hingga sejarah seni. Di tengah ruangan, meja kerja kayu jati yang besar dipenuhi laptop canggih, tablet grafis, dan tumpukan sketsa desain perhiasan yang tampak rumit namun indah. Ia menyalakan laptopnya, menatap logo perusahaannya yang berkilauan di layar, Adira Gold. Logo itu, sebuah mahkota minimalis yang dihiasi berlian kecil di puncaknya, bukanlah sekadar logo biasa. Nama Adira sendiri adalah gabungan nama kedua orang tuanya, Adi dan Ratna. Bukan sekadar nama, melainkan sebuah penghormatan, janji, dan simbol warisan yang Mirna pegang teguh dengan seluruh jiwa raganya. Sejarah di balik berdirinya Adira Gold jauh lebih dalam, lebih pahit, dan lebih penuh perjuangan daripada yang pernah diketahui Ibu Suryani atau Santi. Ayah Mirna, almarhum Pak Adi, adalah seorang pengrajin perhiasan sederhana. Ia memiliki sebuah toko kecil di sudut pasar tradisional, dengan pelanggan setia namun terbatas. Tokonya kumuh, panas, dan jauh dari kata mewah, tapi di sanalah Pak Adi dengan tangannya yang terampil menciptakan perhiasan-perhiasan unik dengan ketelitian luar biasa, didasari cinta pada seni. Ibunya, almarhumah Ibu Ratna, adalah seorang guru sekolah dasar yang selalu menanamkan nilai-nilai pendidikan, kerja keras, dan ketekunan pada Mirna. Mereka adalah orang tua sederhana namun kaya akan cinta dan nilai-nilai luhur. Ketika Mirna lulus kuliah dengan gelar manajemen bisnis dari universitas terkemuka, ia memiliki mimpi besar. Ia tidak ingin lagi toko ayahnya tersembunyi di sudut pasar. Ia ingin mengangkat toko kecil itu ke level yang lebih tinggi, mengkombinasikan keahlian tradisional ayahnya dengan sentuhan modern, pemasaran yang inovatif, dan strategi bisnis yang visioner. Ia bahkan sudah menyiapkan proposal bisnisnya saat itu. Namun, takdir berkata lain. 3 tahun setelah Mirna lulus, saat ia baru saja mulai merintis langkah pertama untuk membantu mengembangkan bisnis orang tuanya, sebuah kecelakaan tragis merenggut nyawa kedua orang tuanya sekaligus. Mirna terguncang hebat. Dunia seolah runtuh di kakinya. Ia harus menunda semua mimpinya, bahkan harus berjuang keras hanya untuk mempertahankan toko kecil peninggalan ayahnya yang terancam bangkrut tanpa tangan terampil Pak Adi. Di tengah keterpurukan itulah ia bertemu Ardi. Saat itu, Ardi adalah seorang sales di toko perhiasan lain yang kebetulan berdekatan.
Ardi yang sederhana, jujur, selalu mendukungnya tanpa banyak bicara, dan sabar menjadi sandaran terbesar Myrna di masa-masa sulit itu. Cinta tumbuh di antara mereka, berpondasi pada kesederhanaan dan ketulusan. Namun, di balik semua dukungan dan kebaikan Ardi, Myrna tidak pernah mau membebani suaminya dengan ambisi dan mimpinya yang besar. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa berdiri sendiri, mewujudkan impian yang dulu ia dan orang tuanya miliki, tanpa harus bergantung pada siapapun. Dengan modal seadanya, sisa tabungan orang tuanya yang tidak seberapa, dan beberapa pinjaman mikro dari bank yang ia ajukan diam-diam, Myrna mulai membangun kembali. Ia menghabiskan malam-malamnya untuk belajar mendesain perhiasan sendiri, mempelajari tren pasar global melalui internet, dan yang paling penting, ia belajar tentang pemasaran digital dan branding dari nol. Ia mengubah nama toko menjadi Adira Gold, sebuah nama yang lebih modern dan merepresentasikan visinya. Ia menambahkan sentuhan modern pada desain-desain klasik peninggalan ayahnya, dan mulai memasarkan produknya secara online melalui platform e-commerce dan media sosial. Responsnya luar biasa. Perhiasan-perhiasan Adira Gold yang unik, berkualitas tinggi, dengan harga bersaing, dengan cepat menarik perhatian pasar yang lebih luas. Dari satu toko kecil yang nyaris mati, ia membuka cabang kedua di sebuah mall menengah, lalu ketiga, dan seterusnya. Ia berinvestasi pada teknologi produksi modern, merekrut desainer-desainer muda berbakat lulusan luar negeri, dan membangun tim marketing yang kuat. Ia menciptakan sistem yang efisien, membuat Adira Gold tumbuh menjadi raksasa yang bergerak senyap di balik gemerlap dunia perhiasan. Semua ini ia lakukan diam-diam, selangkah demi selangkah, di balik tirai kehidupan rumah tangganya yang ia tunjukkan pada keluarga Ardi. Setiap pagi, ia akan mengenakan pakaian sederhana, terlihat seperti ibu rumah tangga biasa yang hanya mengurus pekerjaan rumah atau pergi belanja. Namun, begitu ia sampai di kantor pusat Adira Gold yang megah, ia berubah menjadi sosok Ratu Emas, yang tegas, visioner, berani mengambil risiko, dan menginspirasi para karyawannya. Ardi sendiri hanya tahu bahwa Myrna memiliki bisnis kecil-kecilan online yang ia jalankan dari rumah, tidak pernah sedikit pun membayangkan skala sebenarnya dari kerajaan bisnis yang dibangun istrinya. Myrna sengaja tidak bercerita, bukan karena tidak percaya pada Ardi, tapi ia ingin memastikan dirinya benar-benar mandiri, kokoh berdiri di atas kakinya sendiri, sebelum menunjukkan semua pencapaiannya pada dunia. Ia ingin melihat, apakah ia akan diterima apa adanya, atau hanya karena apa yang ia miliki. Myrna tersenyum kecil. Ia ingat perjuangan tak kenal lelah, malam-malam tanpa tidur di depan laptop, air mata frustrasi, dan penolakan yang tak terhitung jumlahnya dari pemasok atau bank. Semua itu kini berbuah manis. Dan perhiasan mewah di leher Ibu Suryani, yang dulu terasa seperti ejekan dan pemicu luka lama, kini justru menjadi pengingat motivasi terbesarnya. Itu bukan sekadar perhiasan, melainkan simbol mentalitas yang ingin ia ubah. Ia akan menunjukkan bahwa nilai sejati seseorang bukan pada kemewahan yang dipamerkan, melainkan pada kemewahan hati dan kekuatan karakter. Minggu-minggu berlalu dengan cepat setelah pertemuan sukses Myrna dengan Mr. Lim. Kesepakatan investasi itu resmi terjalin, menandai babak baru bagi Adira Gold dan membawa gelombang antusiasme serta kesibukan baru di kantor pusat. Myrna semakin sering menghabiskan waktunya di luar rumah, mengawasi persiapan pembukaan cabang baru di Singapura, yang rencananya akan diresmikan akhir tahun, dan juga merencanakan strategi pemasaran global yang lebih agresif. Arisan dan pertemuan teman lama menjadi alasan favoritnya saat berpamitan pada keluarga Ardi, sebuah narasi yang ia poles agar terdengar wajar dan tidak mencurigakan. Namun, frekuensi kepergian Myrna yang semakin meningkat ini mulai menimbulkan kecurigaan yang tak bisa lagi diabaikan, terutama dari Santi. Adik iparnya itu, yang memang terkenal usil, suka ikut campur, dan selalu merasa paling tahu segalanya, beberapa kali mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya Myrna lakukan. Ia seringkali tiba-tiba muncul saat Myrna baru pulang, atau menanyakan detil kegiatan Myrna saat berkunjung ke rumah Ibu Suryani. "Mbak Myrna ini sering sekali keluar rumah sekarang," komentar Santi suatu sore saat berkunjung ke rumah Ardi. Ia duduk di sofa ruang tamu yang empuk,
Matanya menyipit saat melihat Mirna yang baru saja pulang. Masih dengan dress kasualnya namun tampak lebih berkelas dari biasanya. Biasanya kan cuma di rumah atau paling banter ke pasar belanja kebutuhan sehari-hari. Sekarang kok hampir setiap hari ada saja kegiatan di luar. Nadanya penuh sindiran, seolah Mirna melakukan sesuatu yang tidak pantas. Mirna tersenyum tenang. Sebuah senyum yang kini jauh lebih percaya diri dan sulit digoyahkan. Iya, Santi. Arisannya memang lagi sering-seringnya sekarang. Belum lagi reuni angkatan. Banyak teman-teman yang sudah lama tidak ketemu jadi ingin kumpul. Banyak hal yang perlu dibahas setelah sekian lama. Ia selalu berhasil memutarbalikkan pembicaraan, menjaga rahasianya tetap aman dalam balutan alasan yang masuk akal di mata mereka. Oh, ya? Teman-teman SMAMU itu ya? Kok tidak pernah main ke sini? Atau ke rumah ibu? Tanya Santi, mencoba memancing informasi lebih dalam. Perasaan dari dulu Mbak Mirna cuma cerita punya dua teman akrab, Rina sama Dewi, yang juga sesederhana Mbak Mirna. Tidak mungkin mereka bisa punya arisan mewah atau ke tempat yang mahal-mahal. Santi seolah tak bisa menyembunyikan rasa penasaran bercampur kecurigaan. Mirna hanya tertawa kecil. Tawa yang kali ini terdengar lebih lepas dan tulus. Ah, Santi ini ada-ada saja. Mereka kan sibuk juga dengan urusan masing-masing. Lagi pula, kumpulnya di tempat lain, biar suasana baru dan tidak mengganggu. Lagi pula, masa sih teman-teman saya tidak boleh punya perkembangan hidup juga? Tidak semua orang selalu samakan, Santi. Kalimat terakhir itu sedikit menusuk. Sengaja ia lontarkan untuk membalikan argumen Santi. Namun Santi terlalu sibuk dengan kecurigaannya untuk menyadarinya. Namun, tidak hanya Santi yang mulai merasa ada yang aneh. Ibu Suryani pun mulai memperhatikan perubahan pada Mirna. Bukan hanya frekuensi keluar rumah yang meningkat drastis, tetapi juga aura yang terpancar dari menantunya itu. Ada kemandirian, kepercayaan diri, dan semacam kilau misterius yang semakin kuat. Sesuatu yang tidak pernah ia lihat sebelumnya pada Mirna yang dulu tampak begitu pasrah dan menunduk saat diremehkan. Kini, Mirna terlihat lebih tegak, pandangan matanya lebih fokus, dan caranya berbicara pun lebih lugas. Suatu hari, kejadian yang tak disangka terjadi. Ibu Suryani sedang duduk bersantai di ruang tamu rumahnya, menunggu acara televisi kesukaannya dimulai. Di meja kopi yang terbuat dari marmer, tergeletak sebuah majalah bisnis bergengsi. Majalah itu dibawa Ardi dari kantornya karena ada artikel tentang tren ekonomi yang relevan dengan pekerjaannya. Sampul majalah itu menampilkan potret seorang wanita yang tampak familiar, dengan judul besar yang mencolok, Mirna Adira, Ratu Emas di balik kesuksesan Adira Gold, menjelajahi pasar global. Ibu Suryani mengambil majalah itu, matanya memicing, membaca nama dan judulnya berkali-kali. Mirna Adira? Mirna? Tapi ini kan bukan Mirna menantuku. Mana mungkin? Menantuku mana bisa begini? Ia tertawa skeptis, namun tawa itu terdengar hambar. Rasa penasaran bercampur keraguan dan sedikit rasa tidak nyaman mulai mencengkeramnya. Ia membalik halaman demi halaman dengan tergesa-gesa, menemukan artikel utama tentang kesuksesan Adira Gold yang fenomenal. Tentang bagaimana perusahaan itu didirikan dari nol oleh seorang wanita visioner bernama Mirna Adira. Profil wanita itu, dari bentuk wajah, mata, hingga senyumnya, sangat mirip dengan menantunya. Hanya saja dalam foto ia terlihat jauh lebih elegan, berkelas, berwibawa, mengenakan setelan bisnis mahal, dan yang paling menarik perhatian Ibu Suryani, dengan perhiasan emas berlian yang tak kalah tebal dan mewah dari miliknya sendiri, bahkan mungkin lebih mahal. Ah, ini pasti kebetulan saja, gumam Ibu Suryani, mencoba meyakinkan dirinya sendiri dengan setengah hati. Nama yang sama, wajahnya juga mirip, tapi itu wajar saja. Banyak orang mirip di dunia ini, tapi tidak mungkin menantuku. Dia kan cuma ibu rumah tangga biasa yang punya bisnis online kecil. Kecilan. Namun, benih keraguan telah tertanam. Perhiasan yang dikenakan Mirna di majalah itu, kemewahan busananya,
aura dominan dan kepemimpinan yang terpancar dari foto itu, semua terasa begitu asing dan terlalu besar jika itu adalah Myrna menantunya yang sederhana. Di sisi lain, Ardi juga mulai merasakan ada yang berbeda. Istrinya terlihat lebih bersemangat, lebih ceria, dan kadang-kadang pulang dengan senyum puas yang misterius setelah arisan atau pertemuan teman. Suatu malam, ia menemukan secari kertas yang sedikit terjatuh di samping meja belajar Myrna, berupa draft jadwal perjalanan ke Singapura dan Malaysia, lengkap dengan agenda pertemuan bisnis. Untuk apa ini? Pikir Ardi, hatinya mulai dipenuhi pertanyaan. Ia tahu Myrna punya bisnis online kecil-kecilan, yang ia kira hanya menjual aksesoris kerajinan tangan, tapi tidak pernah terbayang kalau bisnis itu bisa membawanya terbang ke luar negeri dan bertemu investor. Ardi ingin bertanya langsung, tetapi ia terlalu ragu, takut merusak kebahagiaan Myrna atau bahkan dituduh tidak percaya. Ia merasa ada sebuah celah yang semakin lebar antara dirinya dan istrinya, sebuah rahasia besar yang Myrna simpan erat. Ketegangan yang tidak terucap mulai menyelimuti rumah keluarga Ardi. Myrna menyadari tatapan curiga Santi yang kini lebih intens dan tatapan aneh Ibu Suryani yang kini bercampur antara rasa ingin tahu dan ketidakpercayaan. Ia tahu, waktu untuk rahasianya terungkap semakin dekat. Aroma kecurigaan mulai tercium kuat di udara, dan ia merasakan perubahan angin. Angin yang akan membawa kebenaran dan mengguncang fondasi anggapan mereka selama ini, mengubah segalanya. Ardi pulang kerja dengan pikiran berkecamuk, jauh dari fokus biasanya. Pekerjaan di kantor terasa begitu jauh, tak sepenting teka-teki yang kini memenuhi benaknya. Majalah bisnis yang ia bawa dari kantornya tergeletak begitu saja di meja ruang tamu, terbuka di halaman artikel tentang Myrna Adira. Ia telah mencoba menyingkirkan bayangan majalah itu sepanjang hari, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya kebetulan nama dan kemiripan wajah. Namun, potret wanita di sampul majalah itu terus menghantuinya. Myrna Adira, Ratu Emas. Sosok anggun dengan sorot mata tajam yang memancarkan kecerdasan, kekuatan, dan wibawa. Mirip sekali dengan istrinya, tapi juga terasa sangat berbeda. Seolah ada sisi lain dari Myrna yang belum pernah ia lihat, bahkan ia sentuh. Myrnanya yang ia kenal adalah wanita sederhana yang pandai memasak, mengurus rumah, dan terkadang menjalankan bisnis kerajinan tangan online kecil-kecilan. Bisnis yang bahkan tidak ia pahami sepenuhnya. Ia hanya tahu Myrna kadang sibuk di depan laptopnya. Ia meraih majalah itu, jemarinya menyentuh lembut wajah wanita di sampul. Mirip sekali, bahkan jika dilihat dari dekat. Mulai dari bentuk hidung yang mancung, garis rahang yang tegas, hingga senyum tipis di bibir yang menyimpan misteri. Hanya saja, Myrna di majalah ini terlihat jauh lebih percaya diri, dengan riasan yang sempurna, gaya rambut yang tertata rapi, dan busana yang elegan serta berkelas. Di lehernya melingkar kalung berlian yang pasti bernilai fantastis, jauh melampaui perhiasan Ibu Suryani sekalipun, yang selalu dibangga-banggakan. Tidak mungkin, gumamnya pelan, mencoba meyakinkan dirinya sendiri untuk kesekian kalinya. Myrnaku tidak mungkin seperti ini. Dia Myrnaku yang sederhana, yang mencintaiku apa adanya. Namun, hatinya berbisik lain. Suara itu lebih kuat dan lebih logis. Belakangan ini, Myrna memang banyak berubah. Ia terlihat lebih bersemangat, lebih ceria, bahkan lebih mandiri. Sorot matanya lebih fokus, dan ada aura misterius yang menyelimutinya, seolah ada kehidupan lain yang tak ia ketahui. Pembicaraan tentang arisan dan reuni yang semakin sering terdengar, perjalanan ke Singapura dan Malaysia yang ia lihat sekilas di meja kerja Myrna, ia ingat ada beberapa nama kota asing yang tercantum. Semua potongan puzzle itu mulai membentuk gambaran yang membingungkan sekaligus menakutkan. Ardi memutuskan untuk bertanya pada ibunya. Ini mungkin bisa menghilangkan keraguannya, atau justru sebaliknya. Bu, Ibu sudah lihat majalah ini? Tanyanya sambil menunjukkan sampul majalah kepada Ibu Suryani yang sedang asyik menonton drama Korea di ruang keluarga. Ibu Suryani tersentak, terkejut dengan pertanyaan Ardi yang tiba-tiba. Ia menoleh, melihat majalah itu, dan wajahnya kembali memucat seperti saat ia pertama kali melihatnya beberapa hari lalu. Oh, itu majalah apa? Ibu tidak sengaja melihatnya tadi, tergeletak begitu saja. Ia mencoba bersikap biasa, menampik,
Namun Ardi bisa melihat kegugupan dan sedikit kepanikan di mata ibunya. Matanya menghindari tatapan tajam Ardi. Ini majalah bisnis, Bu. Ada artikel tentang wanita pengusaha sukses bernama Mirna Adira. Mirip sekali dengan Mirna, Bu. Apa ibu tidak berpikir begitu? Ardi menatap ibunya lekat-lekat, mencari jawaban, berharap ibunya bisa memberinya pencerahan, atau setidaknya memvalidasi kebingungannya. Ibu Suryani mengibaskan tangannya, seolah mengusir pikiran buruk yang menggelayuti. Ah, kebetulan saja itu, Di. Banyak orang namanya sama, dan di dunia ini kan banyak orang yang mirip. Lagi pula, mana mungkin menantumu itu bisa sehebat ini? Dia kan mana punya modal, mana punya pengalaman bisnis sebesar itu. Itu pasti Mirna yang lain. Jangan terlalu dipikirkan, nanti kamu stres sendiri. Namun, nada suaranya terdengar kurang meyakinkan, bahkan sedikit gugup dan bergetar di ujungnya. Ia kembali fokus pada layar televisi, mencoba mengalihkan pembicaraan. Tapi, Bu, perhiasan yang dia pakai di majalah itu, dan semua koleksi yang ditampilkan, mirip sekali dengan perhiasan dari toko Adira Gold yang ada di mall itu. Toko yang sangat mewah, yang sering ibu lihat dan sering ibu puji-puji itu. Ardi melanjutkan, mencoba menguji reaksi ibunya lagi. Ia sendiri tidak tahu mengapa ia melakukan ini, tapi ada desakan kuat dalam dirinya untuk memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi, untuk mengungkap rahasia yang tersembunyi. Mendengar nama Adira Gold, Ibu Suryani kembali terdiam. Adira Gold adalah butik perhiasan yang sangat populer di kalangan sosialitanya, tempat ia sering berbelanja dan memamerkan kemewahannya. Perhiasan mereka memang luar biasa mahal dan eksklusif. Ya, memang mirip. Tapi itu kan memang tren perhiasan sekarang. Semua toko perhiasan mewah pasti punya desain seperti itu. Tidak ada hubungannya dengan menantumu. Ibu Suryani berkeras, sedikit meninggikan suaranya, seolah mencoba meyakinkan dirinya sendiri dan Ardi dengan penekanan yang kuat. Ardi melihat gelagat ibunya. Ada sesuatu yang Ibu Suryani sembunyikan, atau mungkin juga tidak tahu, tapi ia juga terpengaruh oleh keraguan yang sama. Ia memutuskan untuk tidak melanjutkan pembicaraan. Tidak ada gunanya memaksa Ibu Suryani. Ia merasa ada lapisan tebal yang menyelubungi istrinya, lapisan yang belum pernah ia sentuh atau bahkan ia sadari keberadaannya selama ini. Di kamarnya malam itu, setelah Mirna tertidur pulas di sampingnya, Ardi tidak bisa memejamkan mata. Dengan hati-hati, ia mengambil ponselnya dari meja nakas. Jantungnya berdegup kencang saat ia membuka peramban internet dan mengetikkan Adira Gold di kolom pencarian. Halaman demi halaman situs web resmi perusahaan itu muncul. Profil perusahaan, sejarah, koleksi-koleksi perhiasan terbaru yang menawan, hingga galeri foto-foto acara peluncuran produk dan pameran perhiasan. Dan di setiap foto penting, di setiap acara besar, ada sosok Mirna Adira. Wanita yang sama persis dengan istrinya. Ia memberanikan diri membuka bagian tentang kami dan menemukan sebuah video wawancara CEO Adira Gold. Ia menekan tombol putar. Suara yang keluar dari video itu, suara Mirna, istrinya. Hatinya mencelos, seolah dihantam godam tak kasat mata. Mirna adalah Ratu Emas itu. Mirna adalah pemilik kerajaan perhiasan yang selama ini dibanggakan banyak orang, termasuk ibunya sendiri. Sebuah nama yang selalu ia dengar dalam percakapan sosialita ibunya. Rasa kaget bercampur aduk dengan kebingungan, kekecewaan, dan bahkan sedikit rasa dikhianati. Mengapa Mirna merahasiakan ini darinya? Selama ini, ia merasa menjadi penopang bagi istrinya yang sederhana. Mencoba membela Mirna mati-matian dari sindiran ibunya tentang kemiskinan dan ketidakmampuan. Padahal Mirna adalah sosok yang jauh lebih kuat, jauh lebih sukses dari yang pernah ia bayangkan. Ia merasa bodoh, tidak peka, dan sangat malu pada dirinya sendiri. Ardi mematikan ponselnya, meletakkannya perlahan di meja nakas. Ia menatap langit-langit kamar yang gelap, pikirannya kalut. Kebetulan yang menyesakan itu kini bukan lagi kebetulan. Ini adalah kenyataan. Dan kenyataan ini
akan ia rasakan, akan mengubah segalanya dalam hidupnya dan juga dinamika keluarga mereka. Ia tidak tahu bagaimana harus menghadapi Mirna besok pagi. Pagi itu, suasana di rumah terasa begitu berbeda bagi Mirna. Bukan perbedaan yang nyata secara fisik, melainkan perbedaan dalam persepsi dan getaran energi yang ia rasakan. Ardi, suaminya, berusaha mati-matian menyembunyikan kegelisahan dan pertanyaan di benaknya. Tapi Mirna terlalu peka untuk tidak merasakannya. Tatapan Ardi yang berbeda, lebih dalam, seolah sedang membaca sesuatu di balik senyum biasa Mirna. Ada keraguan dan tanda tanya besar yang jelas terlihat di matanya setiap kali ia mengira Mirna tidak melihat. Mirna tahu, Ardi sudah tahu. Atau setidaknya, ia sudah sangat dekat dengan kebenaran. Tinggal selangkah lagi menuju penyingkapan rahasia. Mungkin majalah yang ia bawa pulang dari kantornya, mungkin ada karyawan Adira Gold yang tak sengaja berpapasan dengannya di suatu tempat. Atau mungkin Ardi sendiri yang sudah mulai mencari tahu lebih jauh tentang bisnis kecil-kecilan istrinya itu. Entah apapun itu, Mirna merasakan badai akan datang. Ia menghela napas panjang. Namun kali ini bukan napas pasrah, melainkan napas persiapan. Ini adalah bagian dari rencananya. Waktu untuk rahasia ini terungkap, secara tak langsung, memang sudah dekat dan tak terelakkan. Siang itu, di tengah kesibukannya mengatur jadwal harian, Mirna menerima pesan dari Rina, sekretaris kepercayaannya. Ponselnya bergetar di atas meja kerja. "Bu, Ibu Suryani baru saja menelepon kantor. Beliau menanyakan nomor telepon Ibu Rina." "Saya sudah berikan, Bu," tulis Rina, singkat dan padat. Mirna tersenyum tipis. Sebuah senyum penuh arti. Rupanya Ibu Suryani sudah mulai bergerak. Benar-benar sesuai dugaan. Semakin menarik. Permainan baru saja dimulai. Sore harinya, saat Mirna baru saja selesai mandi, tubuhnya terasa rileks setelah seharian sibuk, dan bersiap untuk beristirahat sejenak di kamar, ponselnya kembali berdering nyaring. Sebuah nomor tak dikenal muncul di layar. Mirna langsung tahu siapa itu. Hatinya berdegup pelan, menantikan kejutan. "Halo." Mirna mengangkat telepon. Suaranya dibuat seolah-olah ia baru terbangun dari tidur siang, sedikit serak dan malas. "Mirna, ini Ibu Suryani." Suara ibu mertuanya terdengar tergesa-gesa, jelas menunjukkan ada sesuatu yang membuatnya tidak sabar dan sedikit emosional. "Tadi ibu menelepon kantormu, tapi yang mengangkat nomor lain. Lalu ibu menelepon Santi, katanya Santi tidak kenal Rina yang kau maksud." Ada nada curiga yang kental dalam setiap katanya. Mirna menahan napas, sebuah senyum tipis terukir di bibirnya. Ini dia, momen yang ia nantikan. "Oh, itu kan nomor kantor yang bagian umum, Bu. Rina ini sekretaris pribadi saya, yang mengurus jadwal saya. Maaf ya, Bu, saya tidak kasih tahu. Kan tidak semua orang harus tahu kontak pribadi sekretaris saya." Mirna berusaha tetap tenang, suaranya terkontrol. "Ada apa ya, Bu? Sampai repot-repot mencari tahu nomor Rina?" "Ibu tahu kau akan ada arisan lusa nanti," kata Ibu Suryani, langsung menembak ke inti permasalahan tanpa basa-basi. Nadanya tegas, penuh perintah yang tak terbantahkan. "Ibu dan Santi akan ikut." Mirna terkejut sejenak, sedikit di luar dugaannya bahwa Ibu Suryani akan sesegera itu dan sefrontal itu. Namun, ia dengan cepat menguasai dirinya. Ia tahu Ibu Suryani tidak akan menyerah begitu saja jika tidak dihadapkan pada situasi yang jelas. "Loh, kok mendadak sekali, Bu? Arisan ini khusus teman-teman SMA saya saja. Lagi pula, tempatnya juga sederhana, Bu. Hanya di kafe biasa. Tidak enak kalau ibu dan Santi yang biasa ke tempat mewah datang. Nanti malah tidak nyaman." Mirna mencoba memberikan alasan yang masuk akal, seolah khawatir akan kenyamanan mertuanya. "Tidak apa-apa. Justru karena itu, ibu dan Santi mau datang. Mau melihat teman-temanmu yang katanya sederhana itu," balas Ibu Suryani dengan nada memaksa yang tidak bisa dibantah, bahkan cenderung menghina. "Pokoknya, lusa jam 7 malam, di restoran tempat arisanmu, Ibu dan Santi akan datang. Kirim alamat lengkapnya sekarang." Suara Ibu Suryani terdengar final, tak ada ruang untuk penolakan. Mirna bisa merasakan seringai kemenangan di balik suara Ibu Suryani.
seolah mereka berpikir akan membongkar kebohongannya tentang arisan sederhana itu dan membuktikan bahwa Myrna memang hanyalah menantu yang biasa saja, sama seperti yang mereka bayangkan. "Baik, Bu. Akan saya kirimkan alamatnya," jawab Myrna akhirnya. Nadanya dibuat pasrah dan menyerah, seolah ia kalah dalam perdebatan ini. Namun, di balik nada itu, sebuah rencana besar sedang terbentuk dengan cepat di benaknya. Sebuah rencana yang akan membalikan semua ekspektasi mereka. Segera setelah menutup telepon, Myrna tak membuang waktu. Ia langsung menghubungi Rina, sekretarisnya, tanpa menunggu sedetik pun. "Rina, batalkan semua janji saya lusa malam. Kita akan mengadakan event dadakan di Aurum. Undangan harus disebar segera. Targetnya para sosialita terkemuka Jakarta, kolektor perhiasan, dan juga beberapa rekan bisnis penting kita dari dalam dan luar negeri." Suara Myrna kini berubah menjadi suara seorang CEO yang berkuasa, penuh otoritas. "Event apa, Bu?" tanya Rina. Suaranya terdengar bingung namun cekatan. "Sebuah pesta kecil," Myrna memulai. Matanya berkilat penuh tekad. "Perayaan pre-launch koleksi, Aura Kasih, kita yang terbaru. Sekaligus ajang apresiasi untuk para loyal customer dan investor. Pastikan venue dihias semewah dan semegah mungkin, dengan dekorasi bunga segar dan pencahayaan yang dramatis. Semua perhiasan koleksi terbaru kita harus dipamerkan di sana dalam etalase yang aman. Dan pastikan juga ada beberapa koleksi limited edition yang paling mewah, yang harganya miliaran. Siapkan juga live music orkestra kecil, dan catering terbaik dari chef Michelin kita. Dan yang terpenting," Myrna menambahkan, nadanya sedikit menurun namun penuh penekanan. "Pastikan ada liputan dari media-media gaya hidup, majalah bisnis, dan bahkan televisi nasional terkemuka yang biasa meliput acara-acara sosialita. Saya ingin ini menjadi pesta yang tak terlupakan, Rina. Sebuah grand event." Rina, yang sudah terbiasa dengan ide-ide gila namun brilian dari bosnya, hanya menjawab, "Siap, Bu. Akan segera saya kerjakan. Semua detail akan sempurna." Myrna tersenyum penuh arti. Ia akan memberikan Ibu Suryani dan Santi arisan yang tak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Sebuah arisan yang akan jauh melampaui mimpi terliar mereka tentang kemewahan, dan yang terpenting, akan mengungkap rahasia yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Ini bukan hanya tentang pembuktian diri dan melunasi luka lama, tapi tentang mengajari sebuah pelajaran berharga tentang nilai sejati dan arti sebuah kehormatan. 2 hari yang terasa bagai penantian panjang akhirnya tiba. Malam itu, Myrna berdiri di depan cermin besar berbingkai ukiran klasik di kamarnya, yang memantulkan sosoknya secara sempurna. Malam ini, ia tidak mengenakan pakaian sederhana yang biasa ia pakai di rumah, bukan pula setelan bisnis formal yang ia kenakan di kantor. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia berdandan total, bukan semata untuk kebutuhan bisnis atau pameran, melainkan untuk sebuah pertemuan keluarga yang akan menjadi pengungkapan besar. Sebuah drama yang telah ia persiapkan dengan matang. Ia mengenakan gaun malam berbahan sutra Italia berwarna emerald green yang memesona, dengan potongan elegan yang jatuh anggun memeluk lekuk tubuhnya, memperlihatkan siluet rampingnya. Kainnya berkilau lembut setiap kali ia bergerak, memancarkan aura kemewahan yang tak terbantahkan. Rambutnya yang panjang ditata dalam sanggul modern yang elegan, memperlihatkan leher jenjangnya yang indah. Di leher itu, melingkar sebuah kalung berlian putih dan emas kuning, desain eksklusif terbaru dari Adira Gold yang disebut Aura Kasih, yang nilainya setara dengan sebuah mobil sport mewah keluaran terbaru. Di pergelangan tangannya, gelang emas putih bertatahkan berlian yang senada ikut melengkapi penampilannya. Sepasang anting berlian menjuntai indah, memantulkan cahaya lampu kamar. Kali ini, ia tidak menyembunyikan kilauan apapun. Ia ingin Ibu Suryani dan Santi melihat dengan jelas, menyaksikan sendiri kemewahan yang selama ini mereka pikir tak bisa ia gapai. Pintu kamar terbuka perlahan, dan Ardi masuk. Ia masih dengan pakaian kerjanya, raut wajahnya tampak bingung, campur aduk antara kekaguman dan keraguan.
Matanya terbelalak saat melihat Mirna yang kini berdiri di hadapannya. Bukan lagi Mirna yang sederhana, melainkan sosok anggun yang identik dengan wanita di majalah yang ia baca semalam. "Mirna, kau mau kemana? Kenapa dandan begini?" "Sangat berbeda," tanya Ardi. Suaranya sedikit gemetar, tercampur rasa tidak percaya. "Bukankah arisan temanmu itu di kafe biasa? Kenapa kau memakai gaun seperti ini? Apa yang terjadi?" Mirna berbalik, tersenyum tipis namun penuh misteri. "Arisan yang ini sedikit berbeda, Ardi. Ini arisan teman-teman lama. Sudah lama tidak kumpul, jadi kami sepakat untuk sedikit merayakan di tempat yang lebih baik." Mirna memilih kata-katanya dengan hati-hati, tidak sepenuhnya berbohong, tapi juga tidak sepenuhnya jujur. Ia masih ingin melihat reaksi Ardi, melihat apakah ia akan berani bertanya lebih jauh. Ardi hanya mengangguk pelan. Otaknya mencoba memproses informasi yang ia dapatkan dari internet tentang Mirna Adira dan istrinya yang kini berdiri di depannya. Ada rasa bangga yang aneh mulai muncul di dadanya, tetapi juga kebingungan yang luar biasa dan sedikit rasa kecil karena selama ini ia tidak tahu apa-apa. Istrinya kini tampak seperti wanita dari majalah itu. Wanita yang selama ini ia sangka orang lain, hanya kebetulan memiliki nama yang sama. Tidak lama kemudian, ponsel Mirna berdering nyaring di atas meja rias. Nama Santi muncul di layar. Mirna mengangkatnya. "Mbak Mirna, ini alamatnya benar di sini? Ini kan restoran Aurum. Ini kan restoran mahal yang sering diliput majalah Sosialita." Suara Santi di telepon terdengar panik dan tidak percaya, seperti jeritan tertahan. "Jangan bercanda, Mbak. Mana mungkin arisan teman-teman Mbak di tempat semewah ini? Ini kan tempat orang-orang kaya raya." "Memang di sana, Santi," jawab Mirna tenang, tanpa sedikit pun keraguan. "Teman-teman saya memang ingin suasana yang berbeda kali ini. Mereka ingin merasakan suasana fine dining. Tapi ini kan restoran Bu Mirna Adira itu. Yang punya Adira Gold itu. Aku baca di majalah," seru Santi. Suaranya naik beberapa oktav, hampir histeris. "Mana mungkin arisan teman SMAMU di sini? Apa kau menyewa tempat ini khusus untuk pamer?" "Sudah, Santi. Cepatlah kemari. Ibu Suryani sudah menunggu, kan?" Mirna mengakhiri panggilan. Ia bisa membayangkan ekspresi kaget, kebingungan, dan mungkin sedikit rasa takut di wajah Santi. Sebuah senyum kemenangan tipis melintas di bibir Mirna. Mereka baru saja mendapatkan sedikit preview dari kejutan yang akan datang. Tak sampai 10 menit kemudian, suara klakson mobil yang lembut dan berkelas terdengar dari depan rumah. Pak Dedi, sopir pribadinya, sudah tiba dengan Mercedes-Benz S-Class hitam mengkilap. Mirna meraih tas tangannya yang elegan, sebuah clutch bertabur kristal, dan melangkah keluar kamar dengan anggun, diikuti Ardi yang masih tampak linglung dan mengikuti langkah istrinya seperti robot. Saat Mirna dan Ardi keluar dari pintu utama rumah, mobil keluarga Ardi, sebuah MPV standar berwarna silver, baru saja tiba. Ibu Suryani dan Santi turun dari mobil dengan pakaian yang, di mata Mirna, tampak sedikit overdressed untuk arisan kafe sederhana yang mereka bayangkan, namun sangat underdressed untuk tempat seperti Aurum yang akan mereka kunjungi. Ibu Suryani mengenakan kebaya brokat berwarna ungu tua yang dihiasi bordir emas, dengan perhiasan emas tebalnya yang berkilauan mencolok, seolah ingin menunjukkan kemewahannya. Sementara Santi memakai gaun pesta sederhana berwarna merah. Wajah mereka berdua tampak bingung dan terkejut. Mata mereka membelalak saat melihat mobil mewah Pak Dedi dan kemudian beralih pada penampilan Mirna yang luar biasa, seolah melihat hantu. "Mirna, kau ini mau kemana? Kenapa berlebihan sekali dandannya? Ini bukan mau ke pesta pernikahan kan?" tanya Ibu Suryani, suaranya tercekat. Matanya menyapu penampilan Mirna dari ujung kaki hingga kepala, meneliti setiap detail, dari gaun hingga perhiasan yang ia kenakan. Ada nada terkejut yang jelas, bercampur rasa tak percaya dan sedikit rasa cemburu yang mulai tumbuh. "Ini saya mau ke arisan, Bu," jawab Mirna santai, nadanya tetap tenang, bahkan ada sedikit sentuhan geli. Ia lalu menunjuk ke arah mobil mewah yang menunggunya, yang pintunya sudah terbuka. "Saya duluan ya, Bu. Silakan Ibu dan Santi menyusul. Nanti masuk saja ke private room, Gemini."
Saya sudah siapkan semuanya. Mirna melangkah anggun menuju mobil. Setiap langkahnya penuh percaya diri. Pak Dedi sigap membukakan pintu untuknya. Ia masuk ke dalam mobil, memberikan senyum tipis terakhir kepada mertua dan adik iparnya, meninggalkan Ibu Suryani dan Santi yang terpaku di tempat. Wajah Ibu Suryani tampak pucat pasi. Matanya melotot menatap mobil mewah yang melaju pergi dengan tenang. Santi berdiri mematung, ponselnya masih menempel di telinga, seolah masih mendengar suara Mirna yang memberitahu alamat Aurum, dan otaknya masih mencoba memproses kenyataan. Kebingungan bercampur syok, dan rasa tidak nyaman yang mendalam, mulai membanjiri mereka berdua. Mereka baru saja melihat kilasan dunia Mirna yang lain, dunia yang tidak pernah mereka bayangkan ada, dunia yang jauh di atas bayangan kemewahan yang selalu mereka banggakan. Dan malam ini, mereka akan dipaksa untuk sepenuhnya masuk ke dalamnya. Ibu Suryani dan Santi menatap mobil Mercedes-Benz S-Class yang baru saja melaju pergi, menghilang di telan kegelapan malam dengan anggunnya. Mulut mereka sedikit terbuka, tercetak jelas ekspresi kebingungan yang bercampur syok di wajah mereka. Mereka berdiri. Terdiam di depan rumah Ardi, diterangi lampu jalan yang remang-remang, seolah baru saja menyaksikan ilusi yang tak masuk akal. Ardi, yang kini berdiri di samping ibunya, terlihat sama terkejutnya, namun ada nuansa lain di matanya, rasa penasaran yang mendalam, bahkan sedikit kebanggaan yang belum bisa ia pahami atau ia tunjukkan. Ardi, mobil apa itu? Kenapa Mirna pergi dengan mobil semewah itu? Ibu Suryani akhirnya memecah keheningan yang panjang. Suaranya melengking tinggi, nyaris menyerupai pekikan. Jemarinya yang masih dipenuhi cincin dan gelang emas tebalnya gemetar saat menunjuk ke arah jalanan yang kini kosong. Dan dandanan dia, gaunnya, perhiasannya. Tidak mungkin itu Mirna menantuku. Mana mungkin dia punya itu semua? Santi, yang masih menggenggam erat ponselnya, seolah baru tersadar dari lamunan. Bu, tadi Mbak Mirna bilang arisannya di Aurum. Restoran yang itu. Yang di gedung pencakar langit itu. Bu, restoran milik Mirna Adirasi, Ratu Emas, itu. Suara Santi nyaris putus asa, seolah kenyataan yang baru ia hadapi terlalu berat dan menyakitkan untuk diterima oleh logikanya. Matanya membelalak penuh kengerian. Aurum. Kau tidak salah dengar, Santi? Mana mungkin? Mirna kita mana punya teman yang bisa arisan di tempat semahal itu, apalagi dia sendiri bisa masuk ke sana. Ibu Suryani memekik, namun dalam hatinya, benih-benih keraguan yang sebelumnya ia tepis dan coba ia sangkal kini mulai tumbuh menjadi pohon yang rimbun dan menakutkan, mencekiknya perlahan. Ia teringat majalah yang dibawa Ardi, potret wanita yang begitu mirip dengan Mirna, dan kini semua detail itu mulai berkumpul membentuk sebuah kesimpulan yang mencengangkan. Tidak. Bu, Santi yakin sekali. Tadi Mbak Mirna menyebutkan nama restorannya dengan jelas. Aurum. Santi berkeras, raut wajahnya panik dan sedikit frustasi. Ini tidak masuk akal, Bu. Jangan-jangan. Mbak Mirna memang dia. Ia tidak sanggup menyelesaikan kalimatnya. Pikiran yang paling tidak mungkin justru terasa semakin nyata, mengancam untuk menghancurkan semua asumsi mereka tentang Mirna. Ardi menelan ludah. Ia tahu Santi benar. Ia sudah melihatnya sendiri di internet. Ia sudah melihat video wawancara itu, mendengar suara istrinya sendiri, melihat bagaimana dunia memuji sosok Mirna Adira. Mirna Adira dan Mirna, istrinya, adalah orang yang sama. Namun, ia memilih untuk tetap diam, mengamati reaksi ibu dan adiknya. Ia ingin melihat sejauh mana mereka akan membantah kebenaran yang akan segera terungkap ini. Ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan dalam dirinya yang ingin melihat semua ini terjadi. Sudahlah, Bu, Santi. Ayo kita susul. Nanti kita lihat sendiri apa yang terjadi di sana, kata Ardi, mencoba bersikap netral meskipun di dalam dirinya ada badai emosi yang berkecamuk. Gugup, cemas, dan entah mengapa, bersemangat untuk menyaksikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia berjalan menuju mobilnya yang sederhana, membandingkannya dengan limosin yang tadi membawa Mirna.
Ibu Suryani dan Santi saling pandang, raut wajah mereka berubah dari syok menjadi penasaran yang membara, bercampur dengan kecurigaan, sedikit kemarahan karena merasa dibodohi, dan rasa tidak nyaman yang terus meningkat. Mereka masuk ke mobil Ardi dengan perasaan campur aduk. Suasana di dalam mobil terasa begitu tegang. Sepanjang perjalanan, tidak ada yang berbicara. Ibu Suryani terus-menerus merapikan kebaya brokatnya dan perhiasan emas tebalnya, mengusap-usapnya, seolah mencoba mengembalikan kepercayaan dirinya yang sedikit goyah. Ia bahkan sesekali menyentuh rambutnya, memastikan sanggulnya tetap rapi. Santi tak henti-hentinya bergumam tentang keanehan ini, sesekali melirik sinis ke arah Ardi, seolah menyalahkannya karena memiliki istri misterius seperti Mirna yang tak pernah ia pahami. Ketika mobil Ardi memasuki area parkir khusus gedung Aurum, mereka sudah bisa merasakan aura kemewahan yang berbeda, yang jauh melampaui imajinasi mereka. Mobil-mobil sport mewah terbaru, beberapa limosin panjang, dan SUV premium dari merek-merek ternama dunia berjajar rapi di area valet. Ibu Suryani dan Santi merasa sedikit menciut. MPV standar mereka terasa begitu kecil dan sederhana di antara deretan kendaraan mahal itu, seolah mereka salah tempat. Mereka turun dari mobil, tatapan mereka terpaku pada pintu masuk utama gedung. Ada karpet merah mewah membentang, diapit oleh valet servis berseragam rapi yang sigap membukakan pintu mobil untuk para tamu. Lampu sorot megah menerangi fasad bangunan yang terbuat dari kaca dan baja, dan dari dalam, samar-samar terdengar alunan musik orkestra klasik yang lembut namun berkelas, bukan suara musik pop yang biasa diputar di kafe. Ini jelas bukan suasana kafe sederhana untuk arisan teman SMA. Ini adalah acara besar, sangat besar. Tidak mungkin, gumam Ibu Suryani, tangannya memegang dada, seolah mencoba menenangkan jantungnya yang berdebar kencang. Ini kan acara penting, di pesta orang-orang kaya. Apa Mirna menyewa satu gedung ini hanya untuk arisan teman-temannya? Matanya memindai setiap detail, mencoba mencari celah untuk menyangkal. Santi tidak menjawab, ia terlalu sibuk memandang sekeliling, matanya membelalak tak percaya. Ia melihat beberapa wajah familiar dari kalangan sosialita papan atas Jakarta yang sering muncul di majalah gaya hidup dan televisi. Orang-orang yang biasanya tidak mungkin berada di lingkaran pergaulan, Mirna yang sederhana, atau bahkan lingkaran pergaulan mereka sekalipun. Mereka melangkah masuk ke lobi yang megah, disambut oleh aroma bunga segar yang semerbak dan desain interior yang mewah dengan dominasi marmer, kristal, dan sentuhan emas. Seorang resepsionis wanita yang ramah dengan seragam elegan menyapa mereka. "Selamat malam, Bapak, Ibu. Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya sopan, dengan senyum profesional. Ibu Suryani, dengan sedikit ragu dan suara yang agak tercekat, menjawab, "Kami mencari Mirna." Mirna, yang mengadakan acara arisan. Resepsionis itu tersenyum simpul, senyum yang penuh pengertian. "Oh, Anda pasti tamu untuk acara pre-launch koleksi, Aura Kasih, Adira Gold. Silakan naik ke lantai teratas, private room, Gemini. Acara akan segera dimulai." Mendengar kata Adira Gold dan pre-launch koleksi, wajah Ibu Suryani dan Santi langsung pucat pasi. Pre-launch koleksi? Di Aurum? Sebuah acara yang begitu besar dan mewah, dengan nama yang persis sama dengan perusahaan yang mereka lihat di majalah, dan wanita yang persis seperti Mirna? Otak mereka mencoba menyatukan semua potongan teka-teki yang kini berserakan. Namun hasilnya justru semakin membuat mereka bingung, ketakutan, dan merasa bodoh. Mereka mulai merasakan keganjilan yang luar biasa, firasat buruk yang akan segera menjadi kenyataan. Sebuah tamparan keras atas semua anggapan mereka selama ini. Itu tidak mungkin, bisik Ibu Suryani, suaranya nyaris tak terdengar, gemetar. Namun, dengan langkah yang semakin berat, mereka berdua, ditemani Ardi yang diam-diam memegang ponselnya, bersiap untuk merekam momen puncak ini, naik ke lift transparan, menuju puncak gunung es yang akan segera mencair dan menenggelamkan semua prasangka mereka. Pintu lift berdenting pelan, terbuka ke sebuah pemandangan yang seketika membuat napas Ibu Suryani dan Santi tertahan di kerongkongan. Bukan sekadar sebuah ruangan pribadi atau kafe biasa, melainkan sebuah ballroom elegan yang dipenuhi gemerlap lampu kristal yang menggantung megah dari langit-langit tinggi. Suara orkestra mini mengalun lembut, memainkan melodi klasik yang menciptakan suasana mewah dan berkelas yang tak terbantahkan.
Puluhan tamu bergaun dan berjas mahal, dengan senyum ramah dan aura percaya diri, memenuhi ruangan, berinteraksi ringan dengan gelas sampanye di tangan mereka. Aroma parfum mahal dan bunga segar dari rangkaian centerpiece yang artistik menyeruak lembut di udara. Di tengah ruangan, di atas podium berlapis beludru hitam pekat yang diterangi sorotan lampu, berdiri beberapa etalase kaca berisi perhiasan berlian dan emas yang menakjubkan. Kilauannya begitu terang, memantulkan cahaya di setiap sudut ruangan, hingga membuat perhiasan emas tebal di leher Ibu Suryani terasa redup, bahkan terlihat norak dan ketinggalan zaman di mata mereka sendiri. Beberapa kamera dari media ternama, termasuk yang mereka sering lihat di televisi, sibuk mengabadikan momen. Kilatan flash sesekali menyambar, menerangi wajah-wajah para tamu penting. Ibu Suryani dan Santi melangkah keluar lift, langkah mereka terasa berat, mata mereka membelalak tak percaya. Ini bukan arisan biasa yang mereka bayangkan. Ini adalah acara sosialita kelas atas, yang hanya bisa mereka impikan dan saksikan di layar kaca. Wajah-wajah yang mereka lihat adalah para pengusaha sukses, sosialita papan atas Jakarta, dan bahkan beberapa pejabat penting yang sering mereka lihat di televisi atau majalah gosip. Mereka merasa seperti berada di dunia yang salah. Tamu tak diundang yang tersesat. Bu, itu kan Pak Hartono, pemilik grup properti raksasa yang masuk daftar orang terkaya di Indonesia. Bisik Santi, suaranya tercekat. Matanya tertuju pada seorang pria beruban yang sedang tertawa lebar dengan beberapa tamu lain di sudut ruangan. Dan itu, Bu Indah, pemilik jaringan butik mahal yang cabangnya ada di mana-mana itu. Ibu Suryani tak bisa berkata-kata. Lidahnya keluh, seolah mati rasa. Pikirannya mencoba memproses semua ini, mencoba mencari celah untuk menolak kenyataan pahit yang mulai merayap. Perhiasan di etalase itu sangat mirip dengan yang ia lihat di majalah. Koleksi Aura Kasih, Adira Gold yang disebut-sebut paling prestisius. Tapi bagaimana bisa? Bagaimana mungkin Mirna ada di sini, di acara semewah ini? Tiba-tiba, mata mereka menangkap sosok yang familiar, namun juga terasa asing. Di ujung ruangan, dekat panggung kecil tempat orkestra bermain, berdiri Mirna. Ia tidak lagi mengenakan gaun sutra emerald green yang memesona seperti saat di rumah tadi. Kini, ia mengenakan sebuah gaun kutur berwarna putih gading, berpotongan asimetris yang elegan, dengan aksen kristal yang berkilauan di seluruh permukaannya, seolah ia adalah ratu pesta. Rambutnya disanggul tinggi dengan tatanan yang rumit namun artistik, menampakkan leher jenjang yang kini dihiasi sebuah kalung berlian solitaire raksasa yang tampak tak nyata, seolah bintang jatuh bersarang di sana, memancarkan cahaya biru kehijauan yang memukau. Ia sedang berbicara akrab dan tertawa lepas dengan seorang pria parubaya berwajah Asia yang sangat ia kenali, M.R. Lim, pengusaha sukses dari Singapura yang baru-baru ini diliput besar-besaran di berita bisnis sebagai salah satu investor paling berpengaruh di Asia. Mirna tertawa lepas, senyumnya begitu menawan, dan auranya begitu kuat, memancarkan karisma yang luar biasa. Ia terlihat begitu nyaman, begitu berkuasa, begitu berbeda. Benar-benar sosok Mirna Adira yang ada di majalah, yang sempat Ibu Suryani anggap sebagai kebetulan belaka. Mirna. Ibu Suryani tak sengaja berseru, suaranya sedikit pecah dan terisak, memotong keheningan singkat di antara bisikan-bisikan para tamu. Beberapa pasang mata menoleh ke arah mereka. Mirna menoleh, matanya menangkap keberadaan mertua dan adik iparnya yang kini berdiri membeku di dekat lift, tampak menciut di tengah kemewahan. Ia tersenyum, senyum yang kali ini penuh kemenangan, namun tetap anggun dan terkontrol. Ia melangkah mendekat, perlahan namun pasti. Setiap langkahnya memancarkan kepercayaan diri seorang ratu yang baru saja menaklukkan kerajaannya. Selamat datang, Bu Santi. Senang sekali kalian bisa datang di arisan saya malam ini, sapa Mirna, suaranya lembut namun penuh penekanan pada kata arisan, seolah menyindir mereka. Ada nada humor gelap yang tersembunyi di dalamnya. Ibu Suryani dan Santi masih membatu, terpaku di tempat, seolah kaki mereka terpaku di lantai marmer. Mereka menatap Mirna dari ujung kaki hingga kepala, meneliti setiap detail, setiap kilauan. Perhiasan yang dikenakan Mirna, gaunnya, dan cara ia berinteraksi dengan M.R. Lim tadi, seorang pengusaha kelas dunia, semuanya terlalu nyata, terlalu menampar, untuk dibantah. Mirna, ini.
Apa maksudnya semua ini? Tanya Ibu Suryani, suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Tangannya tanpa sadar memegang kalung emas tebalnya, yang kini terasa begitu berat dan memalukan di lehernya. Kilau perhiasan Mirna jauh lebih menakjubkan dan berkelas. Semua yang ia banggakan selama ini seolah tak ada artinya di hadapan menantunya. Santi, yang selama ini selalu lancar berbicara, kini hanya bisa menunjuk-nunjuk dengan jari gemetar. Ini aurum. Dan itu koleksi aura kasih. Jadi kau. Ia tidak sanggup menyelesaikan kalimatnya, bibirnya bergetar, otaknya terlalu syok untuk merangkai kata. Mirna mengangguk pelan, senyumnya semakin lebar, matanya memancarkan campuran kesedihan yang mendalam dan tekad yang kuat. Ya, Santi, ini aurum. Restoran ini juga milik saya. Dan ini adalah pesta pre-launch koleksi, Aura Kasih, Adira Gold. Ia berhenti sejenak, tatapannya beralih ke Ibu Suryani. Matanya kini memancarkan rasa lelah dari perjuangan panjang dan penekanan yang tak terucap. Dan, saya adalah pemilik Adira Gold, Bu. Mirna Adira. Ratu emas yang selama ini Ibu baca di majalah, dan yang selalu Ibu katakan tak mungkin bisa memiliki perhiasan mewah seperti milik Ibu. Dunia seolah berhenti berputar bagi Ibu Suryani. Ia merasakan dadanya sesak, napasnya tersengal, seperti ada beban berat yang menimpa dirinya. Wajahnya langsung memucat pasi, bibirnya bergetar, dan matanya melebar tak percaya, menatap Mirna dengan ketidakpercayaan mutlak. Ia teringat semua kata-kata hinaan yang pernah ia lontarkan, semua cibiran tentang kemiskinan dan ketidakmampuan Mirna, setiap kali ia memamerkan perhiasannya dan meremehkan menantunya. Semua itu kini berbalik menghantamnya dengan telak, lebih keras dari pukulan fisik. Ia adalah pemilik toko emas mewah itu, toko yang perhiasannya selalu ia idamkan, bahkan tak mampu ia beli seluruhnya. Menantunya yang selama ini ia rendahkan habis-habisan adalah wanita hebat itu. Tubuh Ibu Suryani mendadak limbung, seolah semua kekuatan di kakinya lenyap begitu saja, tercerabut dari akarnya. Ardi, yang sejak tadi diam dan tanpa suara, namun diam-diam merekam seluruh momen ini dengan ponselnya yang tersembunyi, sigap menangkap ibunya agar tidak terjatuh. Wajahnya juga pucat pasi, syok yang ia rasakan tidak kalah hebatnya, seolah baru pertama kali mengenal istrinya. Santi memekik kecil, berusaha menopang ibunya juga, air mata mulai menggenang di sudut matanya, bukan karena sedih, melainkan karena rasa malu dan kaget yang luar biasa. Kebenaran, seperti kilauan ribuan berlian yang menyorot tajam, akhirnya terungkap dengan terang benderang, menyilaukan dan menghantam keras mereka yang selama ini menutup mata, hidup dalam kebohongan yang mereka ciptakan sendiri. Pelukan Ardi, tubuhnya lunglai, napasnya tersengal-sengal, seperti seseorang yang baru saja berlari maraton tanpa jeda. Sekujur tubuhnya bergetar hebat. Santi, yang juga syok tak kalah hebatnya, memegang erat lengan ibunya, matanya terpaku pada Mirna dengan campuran rasa tidak percaya, malu yang luar biasa, dan sedikit ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Para tamu di sekitar mereka sempat menoleh, merasakan adanya drama keluarga yang terjadi di tengah kemeriahan acara, namun dengan cepat kembali ke percakapan masing-masing, menjaga privasi momen keluarga itu dengan canggung. Mirna menatap Ibu Suryani dengan sorot mata yang sulit diartikan. Ada kesedihan mendalam atas hubungan yang rusak, sedikit rasa lega karena beban rahasia terangkat, dan kekecewaan yang sudah lama ia pendam bertahun-tahun lamanya. Ia tidak merasa perlu lagi menutupi apapun. Semua sudah terungkap. Tirai sudah terbuka lebar. Bu, apakah Ibu baik-baik saja? Mirna bertanya, suaranya tenang, datar, meskipun dalam hati ia merasakan gejolak emosi yang berkecamuk hebat. Ada dorongan untuk menghampiri dan menenangkan, namun ia menahannya. Ibu Suryani tidak menjawab. Lidahnya keluh, seolah mati rasa. Ia hanya terbatuk-batuk, menunjuk Mirna dengan jari gemetar, seolah menunjuk hantu atau sosok yang tak dikenal. Kakau, Mirna, Adira. Ucapannya terputus-putus, nyaris seperti bisikan yang nyaris tak terdengar, suaranya parau.
Semua perhiasan emas di leher dan tangannya seolah terasa panas, membebani, dan tiba-tiba terasa begitu murah. Kilauan berlian di leher Mirna kini terasa menampar, membutakan dirinya, mengingatkannya pada setiap kata hinaan yang pernah ia lontarkan. "Benar, Bu," kata Mirna, nadanya tegas, final, tanpa sedikit pun keraguan. "Saya Mirna Adira, pemilik Adira Gold. Restoran ini juga milik saya." Semua perhiasan yang ibu lihat di etalase itu, koleksi Aura Kasih, adalah hasil karya perusahaan saya yang akan segera diluncurkan secara global. Ia menambahkan detail yang lebih spesifik, seolah ingin memastikan setiap kata meresap dalam kesadaran Ibu Suryani yang kini tampak sangat rapuh. Ia ingin Ibu Suryani memahami bahwa ini bukan sekadar keberuntungan, melainkan hasil kerja keras dan visi. Santi, yang selama ini selalu lancar berbicara, kini akhirnya bisa mengeluarkan suara, berbisik pada ibunya. "Bu, ini benar-benar Mbak Mirna. Ibu tidak salah lihat, dia memang dia." Raut wajahnya kini dipenuhi penyesalan yang mendalam. Ia ingat semua sindiran pedas yang pernah ia lontarkan, semua ejekan tentang kesederhanaan Mirna, tentang perhiasan tipis yang Mirna kenakan. Kini, semua itu terasa kembali padanya seperti bumerang yang menghantamnya dengan telak, lebih menyakitkan dari yang ia bayangkan. Ia merasa sangat bodoh dan picik. Ardi, yang selama ini memegang ponselnya dengan tangan tersembunyi, perlahan menurunkannya. Ia mematikan rekaman, menyimpan bukti momen yang akan mengubah hidupnya itu. Wajahnya pucat pasi, tercampur aduk antara rasa malu yang tak terhingga, kebanggaan yang aneh namun tak bisa ia sangkal, dan kebingungan yang luar biasa. Istrinya adalah seorang raksasa bisnis, seorang ratu emas yang dihormati banyak orang, dan ia, suaminya, tidak tahu apa-apa. Ia merasa menjadi suami yang paling bodoh, tidak peka, dan tidak layak di dunia. Ia menatap Mirna, mencari penjelasan, ribuan pertanyaan berdesakan di benaknya. Namun Mirna hanya membalas tatapannya dengan sorot mata yang penuh arti, seolah berkata, "Ini sudah saatnya, Ardi. Kau sudah tahu. Sekarang, kau harus memilih." Keheningan yang mencekam menggantung di antara mereka, tebal dan membebani. Keheningan yang lebih menusuk daripada 1000 makian. Bagi Ibu Suryani, keheningan itu adalah suara dari semua kata-kata kasarnya yang kini bergaung kembali di telinganya, menuduhnya dari dalam. Itu adalah suara penyesalan yang pahit. Bagi Santi, itu adalah pengingat betapa piciknya ia selama ini, betapa dangkal pandangannya terhadap seseorang. Dan bagi Ardi, keheningan itu adalah cermin dari ketidaktahuannya yang begitu dalam, sebuah pengakuan pahit atas kegagalannya sebagai seorang suami. Melihat kondisi Ibu Suryani yang semakin memburuk, dengan wajah yang semakin pucat dan napas yang semakin tidak teratur, Mirna memutuskan untuk tidak melanjutkan pembicaraan. Ia tahu Ibu Suryani butuh waktu untuk mencerna semua ini, untuk menghadapi kenyataan pahit yang baru saja menamparnya. "Ardi, tolong Ibu dibawa ke tempat yang lebih tenang. Mungkin ke ruangan di samping sana." Mirna menunjuk ke sebuah ruangan kecil yang memang disiapkan untuk tamu yang membutuhkan privasi, lengkap dengan sofa nyaman dan air mineral. "Nanti saya akan menyusul setelah menyapa beberapa tamu penting." Ardi mengangguk patuh, masih dalam kondisi syok. Dengan bantuan Santi, ia memapah Ibu Suryani yang masih tampak lemah, hampir pingsan, keluar dari kerumunan para tamu, menuju ruangan yang ditunjuk Mirna. Langkah Ibu Suryani gontai, perhiasan emasnya yang tadinya ia banggakan kini terasa memberatkan, membebaninya dengan rasa malu yang luar biasa, seolah-olah perhiasan itu adalah rantai yang mengikatnya pada keangkuhan masa lalu. Mirna memperhatikan mereka pergi, melihat punggung mereka yang tampak menciut. Ia lalu berbalik menghadapi tamu-tamu lainnya dengan senyum profesional yang ia paksakan. Ia harus tetap menjalankan acaranya. Namun, hatinya terasa campur aduk. Ini bukanlah kemenangan yang manis seperti yang ia bayangkan. Ada rasa pahit yang menyelimuti, melihat bagaimana kebenaran bisa melukai sedalam itu, bahkan hingga membuat seseorang nyaris jantungan. Tapi ia tahu, ini adalah langkah yang harus diambil. Langkah untuk membebaskan dirinya dari belenggu penilaian orang lain, dan mungkin, untuk mengubah pandangan keluarga suaminya selamanya, atau setidaknya, memberi mereka pelajaran yang tak akan mereka lupakan. Di dalam ruangan pribadi yang ditunjuk Mirna,
Sebuah lounge kecil namun mewah dengan pencahayaan temaram dan sofa kulit yang empuk. Suasana terasa begitu sunyi dan mencekam. Hanya diisi oleh suara napas berat Ibu Suryani yang tersengal-sengal. Wanita parubaya itu duduk di sofa. Wajahnya masih sangat pucat pasi, seperti baru saja melihat kematian yang mendekat. Keringat dingin membasahi pelipisnya, kontras dengan gemerlap perhiasan emas di tubuhnya yang kini terasa begitu berat dan membebani. Seolah memberitahunya bahwa itu semua tak ada artinya. Santi duduk di sampingnya, mengusap punggung ibunya dengan tangan gemetar. Matanya sesekali melirik pintu dengan cemas, menunggu kedatangan Mirna, sekaligus takut akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ardi berdiri di seberang mereka, bersandar pada dinding yang dihiasi lukisan modern. Ia telah mencoba memberikan air minum kepada ibunya, namun ditolak dengan lambaian tangan lemah. Pikirannya masih kacau balau, berputar-putar tak karuan. Kenyataan bahwa istrinya adalah seorang pengusaha sukses besar, pemilik butik perhiasan mewah Adira Gold dan restoran Aurum, menghantamnya telak seperti palu godam. Selama ini, ia melihat Mirna sebagai wanita sederhana yang perlu ia lindungi dari sindiran ibunya, yang ia pikir tak punya apa-apa selain dirinya. Kini, semua itu terasa konyol, memalukan, dan membuatnya merasa sangat bodoh. Rasa bersalah mulai merayapi hatinya karena ketidaktahuannya yang begitu mendalam, dan sedikit rasa marah bercampur kecewa karena Mirna merahasiakan ini darinya, suaminya sendiri. Tak lama kemudian, pintu ruangan itu terbuka perlahan, menciptakan decit kecil yang memecah keheningan. Mirna masuk. Ia sudah melepas senyum profesionalnya yang ia tunjukkan pada tamu-tamu lainnya. Wajahnya kini terlihat lebih serius, namun sorot matanya tetap menunjukkan ketenangan yang dalam. Sebuah ketenangan yang hanya bisa dimiliki oleh seseorang yang telah lama berdamai dengan dirinya sendiri dan siap menghadapi kebenaran. Ia berjalan mendekat dan duduk di kursi tunggal di hadapan mereka bertiga. Menjaga jarak yang nyaman namun tegas, seolah sedang memimpin sebuah rapat dewan direksi. "Bagaimana, Bu? Sudah merasa lebih baik?" tanya Mirna, nadanya kini lebih lembut, tanpa emosi kemenangan yang tadi terpancar di ballroom. Hanya ada nada keprihatinan yang tulus. Ibu Suryani mengangkat kepala perlahan, menatap Mirna dengan mata yang berkaca-kaca, penuh penyesalan yang mendalam. "Mirna, ini semua benar." Suaranya serak, nyaris tak terdengar, seolah setiap kata harus ia paksa keluar dari tenggorokannya yang tercekat. Ia masih tak bisa sepenuhnya percaya. "Ya, Bu. Semua yang Ibu lihat malam ini adalah kebenaran," jawab Mirna, suaranya tenang, tegas, namun tanpa sedikit pun nada arogansi, memecah keheningan ruangan dengan fakta-fakta yang tak terbantahkan. "Adira Gold adalah perusahaan yang saya bangun dari nol, sedikit demi sedikit, setelah orang tua saya meninggal. Dengan modal seadanya, dan kerja keras yang tidak pernah kalian lihat. Restoran ini, Aurum, juga bagian dari investasi saya. Semua ini adalah hasil kerja keras saya selama bertahun-tahun, dengan bantuan tim yang hebat." Ia menambahkan detail yang lebih spesifik, seolah ingin memastikan setiap kata meresap dalam kesadaran Ibu Suryani, bukan sebagai kebetulan atau keberuntungan, melainkan sebagai buah dari perjuangan. Santi, yang selama ini selalu lancar berbicara dan mudah mengeluarkan sindiran, kini memberanikan diri berbicara lagi, suaranya bergetar. "Tapi, Mbak, kenapa? Kenapa Mbak tidak pernah memberitahu kami? Kenapa Mbak selalu bersikap seolah-olah Mbak itu sederhana, tidak punya apa-apa, bahkan selalu dibilang cuma ibu rumah tangga biasa?" Suaranya dipenuhi campuran kekecewaan, rasa dikhianati karena merasa dibohongi, dan rasa malu yang luar biasa atas semua perkataannya di masa lalu. Mirna menghela napas panjang, sebuah napas yang seolah membawa serta beban bertahun-tahun yang akhirnya terlepas. Ia menatap satu persatu wajah di hadapannya, dari Ibu Suryani yang kini menunduk dengan tatapan kosong, Santi yang menatapnya dengan penuh pertanyaan dan air mata di pelupuk mata, hingga Ardi yang masih berdiri kaku, menghindari tatapannya, seolah tak sanggup bertatapan langsung dengan kenyataan itu. "Karena kalian tidak pernah memberi saya kesempatan untuk itu," jawab Mirna, suaranya kini dipenuhi kesedihan yang mendalam, namun tetap terdengar kuat dan jelas.
Ada jejak luka yang menganga dalam nada bicaranya. Sejak saya menikah dengan Ardi, yang kalian lihat hanyalah latar belakang saya yang sederhana, status sosial saya yang tidak sebanding dengan kalian. Kalian selalu membandingkan saya dengan Santi, dengan kemewahan yang kalian miliki, dengan kelas yang menurut kalian harus saya miliki. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap dalam keheningan yang semakin menusuk. Setiap kunjungan ke rumah ini, setiap pertemuan, saya selalu mendengar sindiran, ejekan, bahkan komentar meremehkan tentang perhiasan saya yang dianggap murahan, tentang pekerjaan saya yang tidak pernah kalian pahami, tentang kehidupan saya secara keseluruhan. Kalian mengukur nilai seseorang dari apa yang terlihat di permukaan. Saya mencoba bersabar. Saya mencoba mengerti bahwa mungkin itu hanya kebiasaan kalian. Tapi setiap kali saya mendengar ibu meremehkan saya, atau Santi menyindir saya, rasanya seperti dihantam. Hati saya sakit, Bu. Sakit sekali. Suara Mirna sedikit bergetar, menunjukkan betapa dalam luka itu. Saya ingin membuktikan pada diri saya sendiri, dan pada kalian, bahwa nilai seseorang tidak diukur dari seberapa banyak perhiasan yang ia kenakan atau seberapa mewah gaya hidupnya. Nilai itu ada pada kerja keras, pada integritas, pada kemampuan untuk membangun sesuatu dari nol, pada keberanian untuk berjuang. Mengapa saya merahasiakannya dari kalian semua? Karena saya ingin melihat. Saya ingin melihat apakah kalian bisa menerima saya apa adanya, tanpa embel-embel kekayaan dan status. Saya ingin melihat apakah cinta Ardi tulus, tanpa terpengaruh oleh status sosial dan harta yang kumiliki. Dan yang terpenting, Mirna menatap Ibu Suryani dan Santi dengan tatapan penuh arti. Saya ingin kalian belajar bahwa meremehkan orang lain hanya karena penampilan atau status mereka, hanya karena mereka terlihat sederhana. Itu adalah kesalahan besar yang bisa sangat menyakitkan. Ibu Suryani mendongak, matanya berkaca-kaca. Air mata mulai mengalir deras membasahi pipinya yang keriput. Mirna, Ibu minta maaf. Ucapnya terbata-bata, suaranya pecah oleh tangisan. Untuk pertama kalinya, suara Ibu Suryani terdengar tulus, tanpa sedikit pun nada kesombongan atau keangkuhan. Wajahnya kini dipenuhi rasa malu dan penyesalan yang mendalam, sebuah penyesalan yang mungkin akan menghantuinya sepanjang hidup. Ibu tidak tahu. Ibu benar-benar tidak tahu. Ibu sudah berdosa besar padamu, Nak. Santi menangis pelan, menundukkan kepalanya dalam-dalam. Saya juga, Mbak, saya minta maaf. Saya sangat bodoh, saya selalu merendahkan Mbak. Saya iri pada Mbak, padahal Mbak jauh lebih hebat dari saya. Ia tak sanggup mengangkat wajahnya, terlalu malu. Ardi melangkah maju, berdiri tepat di depan Mirna. Raut wajahnya menunjukkan perjuangan batin yang luar biasa. Mirna, aku minta maaf. Aku tidak pernah tahu. Aku merasa bodoh sekali, tidak peka, dan tidak menyadari apa-apa tentangmu. Mengapa kau tidak pernah menceritakannya padaku, Mirna? Aku suamimu. Suaranya penuh dengan rasa bersalah yang menusuk, bercampur dengan sedikit nada kesedihan karena merasa dikecualikan dari bagian penting hidup istrinya. Mirna menatap Ardi. Ada kekecewaan di matanya, namun juga kelembutan. Aku tidak ingin kau merasa terbebani, Ardi. Aku ingin kau mencintaiku apa adanya, bukan karena harta yang kumiliki. Dan aku ingin membangun semua ini sendiri, sebagai bukti untuk diriku dan untuk orang tuaku yang telah tiada. Aku tidak ingin keberadaanmu atau statusmu menjadi alasan kesuksesanku. Ada nada kesedihan yang jelas dalam suaranya. Aku ingin kau percaya padaku, dan mendukungku, meskipun kau tidak tahu seluruh ceritanya. Aku ingin kau menjadi suamiku karena cinta, bukan karena aku adalah Mirna Adira, dari Adira Gold. Konfrontasi itu, meskipun menyakitkan dan dipenuhi air mata serta penyesalan, adalah langkah penting. Kebenaran telah terungkap dengan begitu gamblang, tanpa ada yang bisa disangkal. Luka lama telah disingkap dan dibiarkan menganga di hadapan mereka. Dan kini, tersisa puing-puing prasangka dan hubungan yang retak, yang harus mereka bereskan, atau setidaknya, berusaha untuk memperbaikinya. Malam itu, setelah seluruh tamu di pesta pre-launch koleksi, Aura Kasih, telah pulang dan kemegahan Aurum mulai meredup, Mirna akhirnya kembali ke ruangan tempat Ibu Suryani, Santi, dan Ardi berada.
Suasana di sana masih terasa berat, diselimuti keheningan yang canggung. Ibu Suryani tampak sedikit lebih tenang, namun matanya masih sembab dan pandangannya kosong. Santi sesekali mengusap wajahnya yang basah oleh air mata, sementara Ardi duduk di samping ibunya. Tangannya menggenggam tangan Ibu Suryani erat, seolah menyalurkan kekuatan. Mirna duduk kembali di kursinya. Tatapannya menyapu mereka satu persatu. Ia tahu, setelah badai pengungkapan ini, akan ada masa-masa sulit yang harus mereka lalui bersama. Namun, ia juga tahu bahwa ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk membangun kembali, di atas fondasi yang lebih jujur dan kuat. Bagaimana, Bu? Ada yang ingin Ibu tanyakan lagi? Mirna memulai, suaranya lembut, tanpa sedikit pun nada menuntut atau menghakimi. Ibu Suryani mengangkat kepala, menatap Mirna dengan mata penuh penyesalan. Mirna, Ibu benar-benar malu. Ibu tidak tahu harus berkata apa. Selama ini Ibu begitu picik, begitu sombong. Ibu selalu merendahkanmu, menantangmu dengan perhiasan Ibu, padahal kau jauh lebih hebat dari Ibu. Kau punya semuanya. Suaranya bergetar, penuh kesedihan. Bukan itu yang saya inginkan, Bu. Mirna menjawab perlahan. Saya tidak membangun semua ini untuk pamer atau untuk merendahkan siapapun. Saya membangunnya untuk diri saya, untuk memenuhi impian orang tua saya, dan untuk membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil jika kita bekerja keras dan percaya pada diri sendiri. Saya tidak pernah ingin melihat Ibu seperti ini. Santi mengangkat wajahnya, menatap Mirna dengan mata merah. Mbak Mirna, saya minta maaf. Saya benar-benar minta maaf. Saya dulu sering sekali mengejek Mbak, membanding-bandingkan. Saya pikir saya lebih baik dari Mbak, padahal saya tidak ada apa-apanya. Air matanya kembali tumpah. Mirna mengangguk. Saya tahu, Santi. Saya dengar semua yang kalian katakan. Itu memang menyakitkan. Tapi saya harap, dari kejadian ini, kalian bisa belajar. Belajar untuk tidak menilai buku dari sampulnya. Belajar untuk menghargai setiap orang, apapun latar belakang mereka. Kini giliran Ardi yang berbicara. Ia melepaskan genggaman tangan ibunya dan beralih menggenggam tangan Mirna. Mirna, aku tahu aku sangat bodoh. Aku minta maaf karena tidak pernah tahu, tidak pernah peka, dan membiarkanmu menghadapi semua ini sendirian. Aku seharusnya lebih mendukungmu, lebih percaya padamu. Kenapa kau tidak pernah menceritakan ini semua padaku? Aku suamimu. Ada nada kesedihan dan penyesalan yang mendalam dalam suaranya. Mirna menggenggam balik tangan Ardi. Aku tidak bercerita karena berbagai alasan. Ardi, aku tidak ingin membebanimu. Aku ingin kau mencintaiku apa adanya, bukan karena harta yang kumiliki. Dan yang paling penting, aku ingin memastikan bahwa aku bisa membangun ini semua dengan kekuatanku sendiri, tanpa ada bayang-bayang nama keluarga siapapun. Aku ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa mandiri sepenuhnya. Ia menatap mata Ardi. Tapi, ya, mungkin ada bagian dari diriku yang juga ingin melihat, apakah kau akan tetap di sisiku jika kau tahu seluruh kebenarannya, tanpa aku harus memintamu untuk membela diriku. Ardi menundukkan kepalanya. Aku mengerti. Dan aku bangga padamu, Mirna. Sangat bangga. Kau adalah wanita paling hebat yang kukenal. Ada keheningan lagi, namun kali ini terasa berbeda. Keheningan yang diisi dengan pengakuan, penyesalan, dan secercah harapan. Lalu, apa yang akan terjadi sekarang? Tanya Ibu Suryani, suaranya lebih pelan dari biasanya. Mirna menatap Ibu Suryani, lalu Ardi, dan terakhir Santi. Sekarang, kita bisa memulai lagi. Saya tidak akan meminta kalian untuk mengubah siapa diri kalian. Tapi saya berharap, dari sini, kita bisa saling menghargai. Ibu tidak perlu lagi memamerkan perhiasan ibu untuk merasa lebih unggul. Santi tidak perlu lagi membandingkan diri dengan orang lain. Dan Ardi. Mirna menatap Ardi.
Aku berharap kau bisa belajar lebih terbuka padaku, dan kita bisa membangun kepercayaan yang lebih kuat. Mirna tahu, jalan menuju rekonsiliasi tidak akan mudah. Mungkin akan ada rasa canggung, dan luka-luka itu tidak akan sembuh dalam semalam. Namun, setidaknya, kebenaran telah terungkap. Fondasi baru telah diletakkan. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Mirna merasakan beban berat terangkat dari pundaknya. Ia siap menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Beberapa minggu setelah pesta pre-launch koleksi, Aura Kasih, suasana di rumah Ardi perlahan mulai berubah. Keheningan canggung yang sempat menyelimuti setelah pengungkapan besar itu mulai berganti dengan upaya-upaya canggung menuju normalitas yang baru. Ibu Suryani dan Santi masih tampak malu setiap kali berhadapan dengan Mirna, namun kini ada nada hormat yang jelas dalam setiap interaksi mereka. Sindiran telah lenyap, digantikan oleh permintaan maaf yang tulus dan sesekali pujian yang kaku. Ibu Suryani, yang kini menyadari betapa hebatnya menantunya, seringkali terlihat membolak-balik majalah bisnis yang memuat profil Mirna, seolah mencoba memahami sosok yang selama ini ia remehkan. Ia bahkan beberapa kali mengunjungi butik Adira Gold di Mall, bukan untuk memamerkan perhiasannya, tetapi untuk melihat secara langsung kemegahan kerajaan yang dibangun Mirna. Ia tak lagi membandingkan perhiasan Mirna dengan miliknya. Kini ia justru bertanya tentang detail desain atau kualitas berlian. Santi, di sisi lain, lebih sering menghubungi Mirna. Bukan untuk menyindir, melainkan untuk meminta nasihat bisnis tentang toko online kecilnya yang ia mulai beberapa waktu lalu. Mirna, dengan sabar, memberikan saran dan arahan, membantu Santi mengembangkan usahanya dengan strategi pemasaran dan branding yang tepat. Hubungan mereka, yang dulu dipenuhi kecemburuan dan rasa tidak suka, kini perlahan berubah menjadi semacam persahabatan yang unik. Namun, perubahan yang paling signifikan terjadi antara Mirna dan Ardi. Malam setelah pesta itu, Ardi menghabiskan berjam-jam berbicara dengan Mirna. Ia mengungkapkan semua rasa bersalahnya, rasa bodohnya, dan kekagumannya yang luar biasa. Mirna pun menjelaskan lebih dalam alasannya merahasiakan semuanya, serta harapannya agar Ardi bisa memahami dan menerima. "Aku minta maaf karena membuatmu merasa tidak penting, Ardi," kata Mirna kala itu, menggenggam tangan suaminya. "Aku hanya ingin kau bangga padaku karena siapa aku, bukan karena apa yang aku miliki." Ardi mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Aku bangga padamu, Mirna. Lebih dari yang bisa kubayangkan. Aku hanya menyesal karena tidak ada di sana bersamamu saat kau membangun semua ini." Sejak saat itu, Ardi mulai menunjukkan dukungan yang lebih nyata. Ia tidak lagi sekadar pasrah mendengarkan sindiran ibunya, melainkan menjadi pembela setia Mirna di hadapan siapapun yang mencoba meremehkan istrinya. Ia mulai belajar tentang bisnis perhiasan, ikut serta dalam beberapa diskusi ringan tentang strategi perusahaan Mirna, dan bahkan kadang menemani Mirna ke beberapa acara bisnis jika waktunya memungkinkan. Ia menjadi pendengar yang lebih aktif, dan yang terpenting, ia belajar untuk melihat Mirna bukan hanya sebagai istrinya, tetapi sebagai seorang wanita yang luar biasa, seorang pemimpin, dan seorang visioner. Satu sore, Mirna duduk di ruang kerjanya. Laptopnya terbuka, menunjukkan email dari Emer Lim yang mengonfirmasi detail terakhir untuk perluasan ke pasar Eropa. Perjalanan bisnis ke luar negeri kini menjadi hal biasa. Namun, ia tidak lagi merasa perlu menyembunyikan jadwal atau kegiatannya. Ardi tahu, dan ia mendukung sepenuhnya. Ia meraih kalung liontin kupu-kupu peninggalan ibunya, yang masih ia kenakan di balik pakaiannya. Liontin itu terasa dingin di ujung jemarinya. Dulu, liontin ini adalah simbol kesederhanaan yang sering diremehkan. Kini, ia menjadi pengingat akan perjuangan, ketahanan, dan kebenaran yang akhirnya terungkap. Keluarga Ardi memang belum sepenuhnya berubah. Luka lama tidak akan sembuh dalam sekejap. Namun, setidaknya, lapisan kemunafikan telah runtuh. Mereka dipaksa untuk melihat Mirna dengan mata yang berbeda, dengan rasa hormat yang tulus. Mirna tahu, perjalanan menuju hubungan yang benar-benar sehat masih panjang. Namun setidaknya, ini adalah sebuah awal. Sebuah awal yang baru, di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri, sepenuhnya, tanpa perlu menyembunyikan kilau emas dan berlian yang telah ia ciptakan dengan kedua tangannya sendiri. Tahun demi tahun berlalu.
Sejak malam pengungkapan di Aurum, perusahaan Myrna, Adira Gold, terus berkembang pesat, tak hanya di Asia Tenggara tetapi juga mulai merambah pasar Eropa dan Amerika. Cabang di Singapura sukses besar, dan kini butik Adira Gold dengan megahnya berdiri di distrik perbelanjaan mewah di London dan New York. Myrna Adira, sang Ratu Emas, bukan lagi sekadar julukan di Jakarta, melainkan nama yang dikenal dan dihormati di kancah perhiasan global. Ia sering menjadi pembicara di konferensi bisnis internasional, dan wajahnya menghiasi sampul majalah-majalah bergengsi dunia. Namun, di tengah semua kesuksesan gemilang itu, Myrna tidak pernah lupa akan asal-usulnya dan tujuan utamanya. Uang dan ketenaran tidak mengubah dirinya menjadi angkuh atau sombong. Justru sebaliknya, ia menjadi lebih rendah hati dan bijaksana. Ia menyadari bahwa kekayaan sejati bukanlah pada tumpukan berlian, melainkan pada hubungan dan keseimbangan hidup. Hubungannya dengan Ardi semakin kuat. Ardi, yang kini bekerja di Adira Gold sebagai manajer operasional, setelah secara sukarela mengundurkan diri dari pekerjaan lamanya dan belajar banyak tentang industri perhiasan, menjadi pilar pendukung terbesar Myrna. Ia tidak lagi merasa minder, melainkan bangga menjadi pendamping Myrna. Mereka belajar untuk berkomunikasi lebih terbuka, berbagi beban, dan merayakan setiap pencapaian bersama. Rumah mereka, yang dulunya terasa pengap oleh prasangka, kini dipenuhi kehangatan dan rasa saling percaya. Perubahan paling dramatis terjadi pada Ibu Suryani dan Santi. Awalnya canggung dan penuh penyesalan, mereka secara bertahap belajar menerima dan menghargai Myrna apa adanya. Ibu Suryani tidak lagi menyombongkan perhiasannya. Kini ia justru dengan bangga menceritakan kisah sukses Myrna kepada teman-temannya. Ia bahkan menjadi salah satu pelanggan setia Adira Gold, meskipun dengan diskon khusus yang diberikan Myrna. Santi, dengan bimbingan Myrna, berhasil mengembangkan toko online-nya sendiri, meskipun dalam skala yang lebih kecil. Ia sering meminta saran Myrna, dan Myrna dengan senang hati membimbingnya, melihat potensi dalam diri adik iparnya itu. Hubungan keluarga yang dulu dipenuhi drama dan ketegangan, kini perlahan berubah menjadi lebih harmonis, meskipun bekas luka masa lalu tetap ada sebagai pengingat. Suatu hari, Myrna mengajak Ibu Suryani dan Santi berkunjung ke sebuah desa kecil di pelosok Jawa. Di sana, Adira Gold telah mendirikan pusat pelatihan dan pengembangan bagi para pengrajin perhiasan lokal. Mereka melihat bagaimana Myrna berinteraksi dengan para pengrajin, berbagi ilmunya, dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk berkembang. Myrna juga mendirikan yayasan sosial atas nama orang tuanya, Adi dan Ratna, yang berfokus pada pendidikan anak-anak kurang mampu dan pelestarian seni kerajinan tangan tradisional. Bu, Santi, Myrna berkata, saat mereka duduk di sebuah saung sederhana, memandang para pengrajin yang sibuk bekerja. Ini semua bukan hanya tentang keuntungan. Ini tentang warisan. Warisan dari orang tua saya, dan warisan yang ingin saya tinggalkan untuk generasi mendatang. Ibu Suryani menatap Myrna, matanya berkaca-kaca. Ia melihat tidak hanya seorang pengusaha sukses, tetapi seorang wanita dengan hati yang besar dan visi yang mulia. Ia menggenggam tangan Myrna erat, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Kau benar-benar permata, Myrna. Jauh lebih berharga dari semua emas dan berlian yang kau miliki. Santi mengangguk, air mata menetes di pipinya. Saya bangga punya kakak ipar seperti Mbak Myrna. Myrna tersenyum, sebuah senyum yang tulus dan damai. Perjalanannya memang penuh liku, dengan luka dan rahasia yang ia pikul sendiri. Namun, pada akhirnya, kebenaran membebaskan, dan kebijaksanaan yang ia dapatkan jauh lebih berharga daripada kekayaan yang ia kumpulkan. Ia telah melebarkan sayapnya, tidak hanya di dunia bisnis, tetapi juga dalam membangun jembatan di dalam keluarganya sendiri. Sebuah jembatan menuju pemahaman, pengampunan, dan cinta yang lebih tulus.